Rusia resmi kalah dalam perang musim dingin di Ukraina. Periode di mana serangan jarak jauh Rusia ke infrastruktur energi Ukraina seharusnya mendukung kemajuan di darat, justru berubah menjadi pertumpahan darah bagi pasukan Putin. Ribuan demi ribuan mayat tentara Rusia yang hancur kini tergeletak di ladang dan jalanan Ukraina. Setelah pertumpahan darah musim dingin itu, Ukraina melancarkan serangan besar yang mengubah segalanya. Ukraina tidak bisa bersikap lengah. Ancaman besar dari Rusia masih ada, akan datang musim semi dan dibahas nanti di video ini. Namun, Ukraina yang mengubah wilayahnya jadi medan musim dingin tempat pasukan Rusia dihancurkan adalah hal besar, dan Rusia telah merasakan dampaknya dalam pertumpahan darah buatan Ukraina. Angka itu telah diumumkan oleh Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Siersky. Dia mengatakan, selama 3 bulan musim dingin, kami melumpuhkan lebih banyak tentara musuh daripada yang direkrut musuh. Itu terbukti dari angkanya. Antara Desember 2025 hingga akhir Februari 2026, Rusia telah menderita 92.850 korban, yang berarti tentara yang tewas atau terluka. Itu berarti rata-rata 1.031 tentara per hari, jelas Siersky. Dan inilah alasan utama mengapa Rusia gagal membuat kemajuan berarti selama musim dingin. Mengapa Ukraina bisa meraih banyak kemajuan di masa seperti ini yang oleh Rusia dianggap sebagai dasar kampanye sukses di 2026? Rusia bukan hanya kehilangan tentara saat pertumpahan darah musim dingin itu. Ribuan unit peralatan Rusia telah dibakar, dihancurkan, dan benar-benar tidak berguna untuk serangan yang ingin dilakukan Rusia pada tahun 2026. Selama 3 bulan musim dingin, 322 tank hilang, menandakan Rusia tetap kehilangan lebih dari 100 tank per bulan meski serangan bermekanisasi lebih terbatas. Ini bukan situasi ideal bagi negara yang hanya membangun sekitar 400 tank per tahun. Sebagian merupakan T-80 hasil pembaruan, bukan T-90 terbaru yang diproduksi Rusia sekitar 250 unit per tahun. Bersamaan dengan kerugian tank yang besar, Rusia juga kehilangan 430 kendaraan tempur lapis baja selama musim dingin, bersama dengan 110 sistem peluncur roket ganda dan 2.967 unit artileri. Ukraina melumpuhkan 55 sistem pertahanan udara. Rusia membuka koridor udara lebih aman untuk serangan drone dan rudal ke wilayah Rusia dan wilayah yang diduduki. 5 pesawat dan 1 helikopter Rusia jatuh akibat tembakan Ukraina. Dan bahkan di lini drone, Rusia kehilangan 65.269 drone yang sangat penting untuk operasinya di Ukraina. Ini terus berlanjut. Ukraina juga menghancurkan 65 unit peralatan khusus yang tidak disebutkan selama musim dingin. Di bidang kendaraan, Rusia kehilangan lebih banyak dari jumlah tank dan kendaraan lapis baja yang berhasil dihancurkan Ukraina. Sebanyak 11.927 kendaraan lainnya telah lenyap dari militer Rusia untuk selamanya. Kendaraan ini mencakup sepeda motor, truk, dan transportasi lain yang kini makin diandalkan Rusia untuk mengangkut pasukan setelah perang Putin menyebabkan kerugian besar pada persediaan tank dan kendaraan lapis baja. Ukraina, meski hampir tak punya angkatan laut, tetap efektif di perairan saat musim dingin. Mereka menghancurkan 1 kapal dan 1 kapal selam, semakin melemahkan armada Laut Hitam yang sudah mundur jauh dari bekas markasnya hingga hampir tak lagi hadir di Laut Hitam. Tidak ada satupun dari semua ini yang berjalan sesuai rencana Rusia. Menurut Atlantic Council pada 26 Februari, Rusia memiliki strategi khusus untuk musim dingin 2025 dan awal 2026. Serangan rudal dan drone terus-menerus membuat warga sipil Ukraina terjebak dalam dingin dan gelap akibat infrastruktur listrik dan pemanas yang hancur. Rusia bertujuan membuat Ukraina membeku kedinginan dan memaksa pemimpinnya menyerah dengan membebani warga sipil agar Ukraina tak punya pilihan lain. Seperti yang dikatakan Dewan, Ukraina seharusnya menjadi tempat yang tidak layak huni, sebuah negara yang tinggal cangkangnya yang tidak layak dipertahankan, karena Rusia secara sistematis telah membongkar semua hal yang membuat Ukraina menjadi negara berdaulat sejak awal. Tujuannya membuat Ukraina kehilangan kapasitas industri untuk bertahan dan menghancurkan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk mempertahankan standar hidup minimum sekalipun. Pejabat Kremlin berharap ini melemahkan moral Ukraina dan memberi Putin kendali atas syarat perdamaian, menurut laporan Atlantic Council. Namun, strategi perang musim dingin Rusia gagal. Dengan datangnya musim semi, Ukraina bisa menggunakan bulan-bulan hangat untuk membangun kembali infrastruktur energi dan kapasitas industrinya yang hancur.
Adapun Rusia, fokusnya untuk mengeluarkan Ukraina dari perang dengan meneror rakyat dan negara secara keseluruhan, jelas membuat Kremlin lengah terhadap urusan militernya sendiri. Lebih dari 90.000 tentara Rusia telah tewas atau terluka hanya dalam 3 bulan pertempuran. Sebagai perbandingan, Rusia diperkirakan hanya kehilangan 1/6 jumlah itu selama perang 1 dekade di Afghanistan pada 1979 sampai 1989. Jadi, selamat ya Putin, kami kira. Anda berhasil menciptakan militer yang bahkan kurang efektif dibandingkan dengan yang benar-benar gagal merebut Afghanistan pada masa kejayaan Uni Soviet. Jenderal musim dingin yang meninggalkan Ukraina tidak otomatis membuat segalanya lebih baik bagi Rusia saat musim semi tiba. Putin harus menghadapi serangan balik Ukraina yang akan kita bahas lebih lanjut. Meski cuaca di Ukraina menghangat, Rusia tetap kehilangan tentara dalam jumlah yang sangat besar. The New Voice of Ukraine melaporkan bahwa Staf Umum Angkatan Darat Ukraina menyatakan Rusia kehilangan 960 tentaranya hanya pada tanggal 1 hingga 2 Maret saja. Memang, itu sedikit di bawah rata-rata kehilangan rata-rata 1.031 tentara per hari di musim dingin. Tapi tetap, sekitar 1.000 tentara per hari menunjukkan pertumpahan darah di musim dingin akan berlanjut menjadi pembantaian di musim semi. Putin mungkin berpikir kehilangan banyak tentara bukan hal baru dalam invasi ke Ukraina. Selama Rusia masih mendapat wilayah sebagai imbalan, pertumpahan darah musim dingin ini dianggap sepadan. Maaf Putin, tapi itu malah jadi masalah lebih besar bagi Rusia. Rusia tidak hanya gagal merebut wilayah yang cukup untuk membenarkan kerugian, tapi juga kehilangan wilayah pendudukan dengan cepat, sehingga Ukraina kini lebih unggul dalam wilayah yang direbut. Kita akan membahas perubahan itu sebentar lagi. Sebelum itu, mari kita lihat angka perebutan wilayah Rusia untuk bulan Desember, Januari, dan Februari dengan mengingat bahwa 92.850 korban dalam periode 3 bulan itu berarti sekitar 30.860 korban per bulan. Pada bulan Desember, Rusia merebut 445 km persegi atau 171,8 mil persegi wilayah Ukraina menurut berita terbaru Ukraina. Itu berarti tingkat korban hampir 171 tentara per mil persegi. Sulit mendapat angka terkonfirmasi untuk Januari dan Februari. Namun, menurut penilaian dari Institute for the Study of War atau ISW, Rusia hanya berhasil merebut 572 km persegi atau 220,85 mil persegi antara 1 Januari dan 19 Februari. Itu sekitar 4,4 mil persegi per hari. Jika Rusia mempertahankan kecepatan ini selama sisa Februari, mereka akan merebut 39,7 mil persegi wilayah Ukraina lagi. Jumlahkan semua angka itu dan Anda mendapatkan sekitar 260,6 mil persegi sebagai ganti 61.720 korban atau 237 korban untuk setiap mil persegi yang direbut. Rusia melambat saat musim dingin dan mulai kehilangan lebih banyak tentara per mil persegi dibanding wilayah yang direbut di Ukraina. Itu saja sudah cukup untuk menyatakan Ukraina memenangkan perang musim dingin. Karena keuntungan kecil Rusia tidak banyak membantu Putin mempersiapkan serangan musim semi dan musim panas yang akan dibahas di akhir video ini. Saat Rusia berjuang keras mendapat sedikit keuntungan, Ukraina melakukan hal tak terduga bagi Putin. Menjelang akhir Februari, pasukan serangan udara Ukraina, unit drone utama, dan kelompok penyerang darat yang melakukan operasi pencarian dan penghancuran mulai merangsek ke zona abu-abu dan wilayah pendudukan di Ukraina Selatan dan Tenggara. Serangan besar-besaran di Poros Oleksandrivsk terjadi dan masih berlangsung, namun terlihat Ukraina membuat kemajuan luar biasa melawan Rusia ke arah Zaporizhia dan perlahan tapi pasti ke arah Crimea. Serangan ini bertujuan menghancurkan kelompok Rusia yang kemungkinan berupa unit-unit kecil tentara penyusup yang mempertahankan pijakan yang rapuh di wilayah pendudukan, agar Ukraina bisa memperkuat pertahanannya di Zaporizhia dan Dnipropetrovsk. Dengan Rusia kehilangan akses ke Starlink yang sebelumnya dipakai untuk operasi drone dan komunikasi di garis depan, Ukraina memanfaatkan Februari untuk mengubah perang musim dingin yang gagal bagi Rusia menjadi aib besar hingga Putin mungkin tak akan pulih. Bagaimana? Kami akan segera menjawab pertanyaan itu. Sebelumnya, Anda menonton The Military Show yang memberi gambaran lengkap bukan sekedar berita utama. Klik berlangganan untuk tetap selangkah lebih maju. Pada 20 Februari, Ukraina telah membuat begitu banyak terobosan sehingga berhasil membebaskan 300 km persegi atau sekitar 115 mil persegi wilayah dari Rusia hanya dalam beberapa minggu.
Dalam prosesnya, Ukraina merebut kembali 8 permukiman yang sekarang dapat digunakan baik sebagai titik pertahanan yang diperkuat maupun sebagai landasan untuk mendorong lebih jauh ke selatan. Dan yang terakhir, itulah yang dilakukan Ukraina. Serangan balasan musim dingin di Ukraina Selatan menghasilkan lebih banyak pada 22 Februari. Siersky melaporkan bahwa Ukraina menguasai 400 km persegi atau 155 mil persegi wilayah yang telah dibebaskan pada saat itu, yang mencakup beberapa wilayah yang telah direbut kembali pada akhir Januari. Semua ini berarti dua hal bagi Rusia, dan yang kedua mungkin sudah bisa ditebak penonton jeli dari angka-angkanya. Awalnya direncanakan sebagai serangan Rusia saat musim dingin, namun justru berubah menjadi serangan balasan Ukraina meski Rusia tetap mengirim lebih banyak tentaranya ke medan pembantaian. Rusia tak hanya gagal menembus pertahanan Ukraina, tapi juga harus melihat Ukraina menunjukkan kepada Rusia bagaimana caranya di selatan negara itu. Kedua, perubahan besar musim dingin ini sangat signifikan karena sejak Agustus 2024 saat Ukraina menyerang Kursk, Ukraina untuk pertama kalinya berhasil membebaskan lebih banyak wilayah daripada yang direbut Rusia. Menurut laporan Euromaidan Press, proyek pemantauan intelijen sumber terbuka Deep State mengklaim bahwa Rusia bahkan merebut wilayah yang lebih sedikit daripada yang dilaporkan oleh ISW pada bulan Januari dan Februari. Menurut Deep State, Rusia merebut 245 km persegi atau 94,5 mil persegi wilayah Ukraina pada bulan Januari, dan kemudian hanya menambah 126 km persegi atau 48,6 mil persegi pada bulan Februari. Jika angka-angka tersebut akurat, itu berarti Ukraina membebaskan lebih banyak wilayah antara akhir Januari dan Februari 2022 dibandingkan dengan yang berhasil direbut Rusia dalam kurun waktu yang kurang lebih sama. Artinya, musim dingin yang buruk telah menjadi bencana bagi Putin. Skenario terbaik bagi Rusia seharusnya adalah beberapa bulan yang stagnan dengan mungkin beberapa keuntungan kecil di sana-sini. Sebaliknya, Rusia harus menghadapi Ukraina yang bangkit kembali di selatan hingga pada titik di mana mereka mungkin merebut lebih dari 3 kali lipat wilayah yang berhasil direbut oleh pasukan Putin yang sedang sekarat dan melemah. Pertumpahan darah itu sia-sia. Keseimbangan dalam perang Ukraina kini sepenuhnya berpihak pada Ukraina. Taras Smut, yang merupakan kepala Yayasan Comeback Alive, serta anggota Dewan Pengawas Badan Pengadaan Pertahanan Ukraina, mengatakan hal itu di Facebook pada 1 Maret, bahwa Rusia kalah dalam pertempuran musim dingin dan kami menang. Hari pertama musim semi, hari yang cerah semakin panjang, suhu terus menghangat, Ukraina terus berjuang. Di garis depan, untuk pertama kali dalam beberapa bulan atau tahun, kami membebaskan lebih banyak wilayah daripada yang hilang. Ini penghilangan pengaruh Rusia di Ukraina terbesar yang pernah kami lihat selama bertahun-tahun. Ukraina mengubah pertumpahan darah musim dingin menjadi serangan besar yang menunjukkan Rusia makin lemah, sementara Putin bersiap menghadapi musim semi dan musim panas yang diharapkan menguntungkan pasukan Rusia. Namun ada catatan penting untuk semua ini. Sebaik apapun kampanye musim dingin Ukraina, ini bukan saatnya untuk lengah. Seperti yang sudah kami sebutkan beberapa kali, Rusia memiliki rencana besar untuk sisa tahun 2026, meskipun Anda akan segera mengetahui tanda tanya besar yang menyelimuti rencana tersebut setelah para pejuang musim dingin Ukraina meraih begitu banyak dalam 3 bulan terakhir. Zelensky telah menguraikan rencana itu, menyebut semuanya dimulai dengan peningkatan serangan rudal dan drone Rusia yang harus ditanggung Ukraina selama musim dingin. Meski pasukan Rusia menyerah atau banyak yang tewas di medan perang, Rusia tetap melancarkan serangan udara ke kota dan infrastruktur energi Ukraina. Selama 3 bulan musim dingin, Zelensky mengklaim bahwa Rusia telah meluncurkan 738 rudal, 14.670 bom udara berpemandu, dan hampir 19.000 drone serang ke Ukraina. Salah satu serangan tunggal terbesar Rusia terjadi pada 6 Desember dengan 700 target udara, termasuk lebih dari 50 rudal, semuanya sebagai bagian dari kampanye teror yang telah kita bahas sebelumnya. Keuntungan Rusia saat perang memasuki musim semi adalah mereka masih bisa membombardir Ukraina dari jauh, meski pasukan darat mereka dipukul mundur atau tewas dalam jumlah besar. Namun, rudal dan drone ini tetap tidak banyak membantu tentara Rusia menjelang serangan darat yang telah direncanakan Rusia. ISW dan TVP World telah melaporkan serangan yang direncanakan ini. Menurut yang terakhir, yang melaporkan data dari Deep State, Rusia berencana melakukan serangan besar-besaran ke wilayah timur Ukraina dengan lebih dari 100.000 tentara. Menariknya, jumlah itu jauh lebih sedikit dibanding 170.000 tentara Rusia yang dikerahkan hanya untuk merebut Pokrovsk pada musim panas 2025 sampai 2026.
Bagaimana Rusia berniat merebut sisa sabuk benteng Donetsk yang lebih kuat dari Pokrovsk dengan 70.000 tentara lebih sedikit masih jadi tanda tanya bagi semua orang. Namun, 100.000 pasukan di timur masih melebihi sebagian besar tentara aktif Eropa. ISW menyatakan Rusia mulai melancarkan serangan artileri di timur Ukraina sebagai persiapan mendorong lebih jauh ke Donetsk. Ada indikasi Rusia ingin maju ke Zaporizhia dan Dnipropetrovsk seperti disebutkan sebelumnya di musim semi dan musim panas 2026. Apa yang dilakukan Ukraina di selatan saat ini mungkin pembebasan wilayah untuk persiapan aspek kedua serangan Rusia yang akan datang. Rencana Ukraina juga bisa bertujuan memaksa Rusia menguras cadangannya untuk merebut kembali permukiman selatan yang sudah dibebaskan. Kalaupun hal itu memang mungkin bagi pasukan Putin, kekuatan mereka di Donetsk yang sudah kecil akan makin melemah. Apalagi dibandingkan yang Rusia siapkan untuk musim panas 2025, Rusia mungkin lebih ambisius dari yang terlihat. Zelensky menyatakan rencana Rusia hingga 2027. Namun Ukraina berhasil memperoleh rencana tersebut sehingga mereka tahu apa yang akan dilakukan Rusia. Kami paham arahan mereka masih relevan. Pendudukan terjadi di wilayah timur negara kami, Donetsk dan Luhansk. Mereka ingin bergerak ke wilayah Zaporizhia dan ke arah Dnipro. Meski sulit, namun juga memperhatikan Odessa, kata Zelensky pada 2 Maret. Rusia boleh saja punya rencana-rencana ini. Namun, seperti yang dikatakan Zelensky dan seperti yang ditunjukkan oleh besarnya kegagalan Rusia di musim dingin, Rusia tidak memiliki kapasitas untuk mewujudkan semua ini. Kita melihat arah-arah ini. Tetapi peta-peta ini untuk saat ini tidak ada hubungannya dengan kenyataan, karena mereka tidak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, tambah Zelensky. Times menyebut Rusia kini secara resmi merekrut lebih sedikit tentara sukarelawan untuk perang Putin dibanding jumlah yang hilang di medan perang. Media tersebut mengacu pada angka-angka yang dibagikan oleh pejabat Barat, yang bahkan lebih buruk bagi Rusia dibandingkan dengan yang disampaikan oleh Syrskyi. Para pejabat mengklaim Rusia kehilangan rata-rata 40.000 tentara per bulan dari November hingga Januari, menyebabkan kekurangan perekrutan ribuan tentara selama musim dingin. Inilah bukti nyata kurangnya kapasitas Rusia. Untuk setiap tentara sukarelawan yang gagal direkrut, Rusia harus menarik 1 orang dari cadangannya. Cadangan itu seharusnya disiapkan untuk serangan musim semi dan panas, tapi kini harus ke Ukraina, kemungkinan besar tewas seperti rekannya, hal yang tidak diinginkan Putin. Rusia kehilangan tentara selama musim dingin yang seharusnya belum berada di Ukraina, serta wilayah penting untuk mendorong ke Zaporizhia dan Dnipropetrovsk. Dengan kata lain, dan kita sudah pernah mengatakan sebelumnya, Rusia adalah kekuatan yang sudah habis dalam lebih dari satu cara. Saat Putin berusaha mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja yang parah, dia juga harus menghadapi harga minyak yang rendah dan pembatasan sumber daya Rusia akibat sanksi, yang semuanya menyebabkan kerusakan besar pada ekonomi Rusia. Ekonomi berada di zona kematian, lapor The Economist pada 16 Februari, saat pendapatan ekspor Rusia turun dan defisit anggaran membesar. Apa arti hal ini bagi Kremlin yang selama perang sangat bergantung pada bayaran besar untuk tentara sukarelawan demi mempertahankan jumlah personel di Ukraina? Ini bukan pertanda baik. Saat uang habis, Rusia hanya mengandalkan cadangan yang sudah dikerahkan lebih awal dan banyak gugur di musim dingin Ukraina. Dengan mempertimbangkan semua ini, pertumpahan darah besar-besaran Rusia selama musim dingin memiliki dampak yang sangat besar. Ukraina berhasil membebaskan wilayah dalam jumlah yang memecahkan rekor. Rusia kehilangan tentara dan peralatan dengan kecepatan sedemikian rupa, sehingga apapun yang mereka rencanakan untuk serangan musim semi dan musim panas sudah tampak akan gagal. Ukraina sekarang tahu persis apa yang ingin dilakukan Rusia hingga akhir tahun 2027. Bisa dipastikan semua tindakan Ukraina ke depan akan ditujukan untuk melawan rencana Putin yang mulai goyah. Masalah Starlink masih harus diatasi Rusia. Starlink berperan besar dalam memungkinkan serangan balasan Ukraina di musim dingin. Putin telah menyiapkan kegilaan mengerikan pada bulan Maret untuk perang Ukraina. Serangan baru diperkirakan terjadi, memungkinkan Rusia merebut lebih banyak wilayah Donetsk dan mendorong lebih jauh ke selatan Ukraina. Namun rencana Rusia memenangkan perang Ukraina gagal. Ukraina mengubah rencana itu menjadi kekalahan yang mengakhiri perang, memaksa Putin menghadapi kenyataan memalukan bahwa serangan Maret yang diharapkan menang malah gagal total dan tak pernah dimulai. Pada 16 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menyampaikan pidato malam kepada rakyatnya. Pidato ini berisi kabar baik. Menurut Zelensky, upaya dan serangan balasan Ukraina selama 2,5 bulan pertama tahun 2026 sangat efektif, sehingga telah menghancurkan harapan Rusia untuk melancarkan serangan yang telah mereka rencanakan pada musim semi.
Kami akan membahas apa yang ingin dicapai Rusia dengan serangan ini dan apa yang dilakukan Ukraina untuk menghentikannya dalam beberapa menit ke depan. Pertama, ada komentar dari Zelensky. Meskipun serangan terus-menerus dan penyerangan masih berlangsung, intensitas serangan dan skala konfrontasi tidak seperti yang direncanakan Rusia dan yang dijanjikan komandan mereka kepada pimpinan politik Rusia, kata Zelensky kepada rakyat Ukraina. Dua poin penting di sini adalah bahwa ofensif yang terhenti bukan berarti tidak ada ofensif, karena Rusia masih berusaha menyerang. Dan bahwa pasukan Putin sekali lagi gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan Kremlin. Putin sangat marah tentang semua ini, dan dia akan sangat geram tentang bagaimana strategi Ukraina untuk menekan ofensif musim semi Rusia begitu efektif, sehingga memaksa Rusia menggunakan taktik infiltrasi yang mereka gunakan sepanjang tahun 2025. Zelensky menyampaikan hal itu sehari sebelum pidatonya pada 16 Maret kepada jurnalis di Ukraina. Menurut Kiev Post, Presiden Ukraina mengungkapkan bahwa Rusia gagal maju dengan kendaraan lapis bajanya, sehingga Putin kembali mengirim kelompok infiltrasi kecil ke Ukraina. Bersamaan dengan Rusia yang kembali menggunakan jenis serangan garis depan yang sudah menyebabkan lebih dari 1,28 juta korban sejak awal invasi. Kampanye musim semi Rusia sebagaimana telah direncanakan justru kandas pada musim semi ini. Zelensky mengatakan Rusia tidak mampu maju meski melakukan serangan, mereka tetap tak bisa menembus garis manapun. Kami menghancurkan peralatan mereka. Semua ini meleset dari rencana Rusia. Peralatan terbakar itu seharusnya untuk terobosan baru. Tentara dan penyusup yang kini tewas dalam jumlah besar akibat drone Ukraina seharusnya jadi tulang punggung serangan musim semi yang diharapkan mengubah segalanya bagi Putin. Rusia akan kuat, Ukraina lemah. Pada akhir musim semi, Rusia akan memiliki semua yang dibutuhkan di Ukraina untuk meraih kesepakatan damai maksimalis yang diinginkan Putin sejak awal pembicaraan. Sebuah strategi tandingan yang brilian yang diterapkan oleh Ukraina telah menyebabkan kerusakan itu, jadi tetap bersama kami untuk mengetahui alasannya. Sebelum kita membahas apa yang dilakukan Ukraina, ada rencana yang ingin dilakukan Rusia selama musim semi. Dan itu akan menjadi sesuatu yang besar. Isu tentang serangan ofensif Rusia yang akan dimulai sejak bulan Maret mulai muncul pada awal Februari ketika laporan menyebutkan bahwa Rusia berniat mengerahkan 100.000 tentara untuk melakukan serangan di wilayah tenggara Ukraina. Idenya, pasukan Rusia di wilayah itu akan bersiap saat musim semi dengan 100.000 tentara menembus pertahanan Ukraina untuk menguasai wilayah luas pada musim panas. Intinya seperti itu. Pada pertengahan Maret, beberapa skenario mulai diusulkan untuk serangan musim semi dan musim panas yang diperkirakan. Di selatan, Rusia berniat untuk mendorong maju di sepanjang front Zaporizhia, mungkin memaksa Ukraina mengerahkan pasukan ke front tersebut yang seharusnya bisa digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan Rusia ke Donetsk. Dan berbicara tentang Donetsk, dorongan di Zaporizhia ini seharusnya disertai dengan serangan ke timur di sepanjang poros Sloviansk-Kramatorsk, yang memungkinkan pasukan Putin memposisikan diri untuk menyerang kota-kota itu dan secara tak langsung sabuk pertahanan Donetsk. Itu harus direbut agar Rusia bisa menguasai Donbas yang telah lama diidamkan Putin. Serangan-serangan ini yang diperkirakan terjadi akhir musim semi hingga musim panas seharusnya didukung pasukan Rusia dengan membuat zona penyangga melalui serangan ke Oblast Dnipropetrovsk. Ini memungkinkan Rusia membuat zona penyangga di poros Oleksandrivsk yang menjadi persimpangan antara Dnipropetrovsk dan Zaporizhia. Dengan zona penyangga, Rusia dapat menahan bantuan Ukraina ke Zaporizhia dan mungkin Donetsk melalui Dnipropetrovsk, memastikan serangan utama Rusia tak terganggu serangan Ukraina di berbagai front. Rencana itu baik untuk Rusia, tapi mengabaikan kenyataan Ukraina tidak akan diam dan membiarkan Rusia menjalankannya. Rencana itu juga tak mempertimbangkan peristiwa awal Februari yang menghancurkan segalanya bagi ahli strategi militer Kremlin. Sebuah daftar putih dibuat dan Elon Musk bersama dengan SpaceX menekan sebuah tombol. Dengan cepat, pasukan Rusia kehilangan akses ke Starlink yang sebelumnya mereka gunakan lewat terminal ilegal yang seharusnya tak mereka miliki. Hilangnya Starlink menyebabkan keruntuhan komunikasi di garis depan Rusia, terutama di Dnipropetrovsk, di mana pasukan Rusia berjuang keras mempertahankan kendali lemah di zona abu-abu antara wilayah Ukraina yang diduduki dan wilayah yang dikuasai dengan kuat oleh Ukraina. Penutupan Starlink menjadi katalisatornya. Ukraina melakukan serangan balasan dan hal itu menghancurkan rencana Rusia untuk melakukan serangan musim semi dalam waktu sekitar 1 bulan.
Serangan balasan datang cepat tanpa ampun dan merebut wilayah luas yang seharusnya jadi kunci serangan musim semi Rusia. Ukraina melancarkan serangan balasan dan merebut desa di Zaporizhia serta Dnipropetrovsk. Berkali-kali pasukan Rusia tumbang oleh serangan balasan kilat, sementara kelompok infiltrasi Putin yang lemah berlarian seperti ayam tanpa kepala saat berusaha bertahan dari musuh. Musuh yang tak mereka lihat datang dan tak bisa berkomunikasi dengan satu-satunya orang yang bisa membantu. Pada 10 Maret, Ukraina telah membebaskan 400 km persegi atau 154 mil persegi wilayahnya dari Rusia dalam serangan balasan yang merupakan yang terbesar yang berhasil mereka lakukan sejak serangan balasan mereka pada tahun 2023. Ukraina belum pernah merebut wilayah sebesar ini sejak invasi balasan yang memalukan ke Kursk Oblast di Rusia yang membuat Putin kehilangan lebih dari 63.000 tentara, termasuk banyak pasukan Korea Utara yang dikirim untuk membantu mempertahankan wilayahnya. Serangan balasan Ukraina tahun 2026 sama memalukannya bagi Putin. Itu bukan satu-satunya hal yang gagal diadaptasi pasukan Rusia saat Ukraina menggagalkan rencana Rusia musim semi. Serangan balasan Ukraina menembus zona penyangga Rusia dan membalikan sebagian besar keuntungan pasukan Putin di Dnipropetrovsk musim dingin lalu. Ukraina juga menyerang Rusia dari belakang, jangan berpikiran kotor. Maksud kami, Ukraina mulai memakai drone jarak menengah untuk meningkatkan serangan ke titik-titik militer Rusia di wilayah pendudukan, sehingga pusat komando dan kontrol di sana makin lemah, apalagi setelah pemadaman Starlink. Serangan semacam itu biasanya berfokus pada target yang berada di antara 20 hingga 120 km atau 12 hingga 75 mil di belakang garis pertempuran. Ukraina sebelumnya sulit menghancurkan target seperti ini. Drone FPV yang terus terbang di zona mematikan di sekitar permukiman yang dipertahankan tidak memiliki jangkauan yang cukup. Sedangkan untuk drone jarak jauh, mereka memang bisa menghantam target jarak menengah ini. Tapi itu berarti Ukraina harus mengalihkan sumber daya dari strategi serangan jarak jauhnya yang selama ini memungkinkan mereka merusak infrastruktur minyak dan lokasi militer di dalam wilayah Rusia sendiri. Dengan drone jarak menengah, Ukraina bisa membuat kekacauan di belakang garis pertempuran dan serangan serupa akan terus terjadi. Sehari sebelum Zelensky menyampaikan pernyataan penting tentang menghentikan serangan musim semi Rusia, perusahaan Ukraina U-Force meluncurkan drone Jagal. Dengan biaya hanya $10.000 hingga $12.000 per unit, drone ini dapat terbang sekitar 200 km atau 124 mil dan mengantarkan hulu ledak seberat 5,5 kg atau 12,1 pon ke target yang telah ditentukan waktunya. Tentu saja, itu mungkin bukan hulu ledak terbesar di dunia, tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk mengganggu kumpulan pasukan, menghancurkan pos komando dan kendali yang seadanya, serta menghancurkan lokasi operator drone di wilayah pendudukan. Itulah intinya. Saat Ukraina mendorong di garis depan, mereka menyerang Rusia di belakang, menghilangkan dukungan penting pasukan Putin pada satu poros yang seharusnya menjadi fondasi serangan musim semi dan musim panas. Semua itu telah menyebabkan apa yang kita lihat sekarang dalam perang, dan tidak ada satupun dari itu yang direncanakan oleh Putin. Kita akan membahas semua itu sebentar lagi, dan kita juga akan menjelaskan tujuan yang lebih dalam yang dimiliki Ukraina untuk menggagalkan rencana musim semi dan musim panas Rusia. Pertama, inilah topik yang kami bahas di The Military Show. Kami memberikan gambaran lengkap bukan hanya berita utama. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan Anda berlangganan agar tetap selangkah lebih maju. Serangan balasan Ukraina tak akan berarti jika tak berdampak besar pada pergerakan pasukan Rusia. Kita telah melihat perlawanan, namun masih banyak hal yang akan terus melemahkan serangan Rusia yang seharusnya sudah dimulai sekarang. Serangan Ukraina ke Dnipropetrovsk belum berhenti. Institute for the Study of War atau ISW menjelaskan hal ini dalam penilaian kampanye 16 Maret saat mereka menunjukkan bahwa serangan balasan Ukraina yang terus-menerus membatasi operasi ofensif Rusia ke arah Oleksandrivka dan telah menjadi sangat intens sehingga mereka mungkin segera mendorong cukup jauh untuk mengancam apa yang sedang dicoba Putin di arah Huliapola. Ukraina juga telah mulai melancarkan serangan balasan ke barat laut Huliapol setelah mencapai pinggiran permukiman Hirka Starukrainka selain mendorong pasukan penyerang ke Svaya Topotrivka. Serangan balasan masih berlangsung. Pernyataan Zelensky soal penghentian serangan musim semi bukan berarti pasukan Ukraina berpuas diri. Dan mulai terlihat bahwa Ukraina mungkin perlahan-lahan mencoba mengepung Huliapola itu sendiri, mungkin dengan tujuan membebaskan pemukiman itu juga. Sedangkan untuk Rusia,
kemajuannya telah melambat hingga hanya sekitar 1,2 km atau 0,74 mil per minggu di poros Hulia Pola menurut laporan ISW. Perlu diingat bahwa Rusia kehilangan sekitar 900 hingga 1.000 tentara per hari. Jadi kemajuan yang menyedihkan seperti ini terjadi pada saat Rusia kehilangan sekitar 7.000 tentara setiap minggunya. Bukan seperti ini seharusnya sebuah ofensif berjalan. Kerugian besar ini menambah masalah bagi Putin. Secara khusus, cadangan yang telah dikumpulkan Putin untuk mendukung serangan musim semi dan musim panas kini habis digunakan dalam upaya Rusia merespons segala hal yang dilakukan Ukraina. Rusia telah mengerahkan elemen dari Divisi Infanteri Angkatan Laut ke-55 dan Brigad Infanteri Angkatan Laut ke-40 dari Dobropilia menuju Huliupol. Elemen Brigad terakhir dan Divisi Infanteri Angkatan Laut ke-120 juga dikirim ke Oleksandrivka untuk memperkuat pertahanan Rusia yang melemah diambil dari Dobropilia. Seorang blogger militer Rusia juga mengklaim bahwa Rusia telah mengerahkan resimen senapan bermotor ke-656 di arah Huliapola. Itu patut dicatat menurut laporan Euromaidan Press karena resimen ini belum aktif sejak Agustus 2025. Rusia ingin menahannya sebagai cadangan, namun serangan balasan Ukraina memaksa Kremlin bertindak. Putin terpaksa mengerahkan tentara yang awalnya tidak ia rencanakan sebelum serangan musim semi. Dia juga mengerahkan mereka untuk aksi defensif, bukan ofensif. Dan yang terburuk bagi Putin, cadangan itu tetap saja kalah. Kami bahkan tak yakin Putin masih tahu seperti apa seharusnya sebuah ofensif saat ini. Tentu, itu bukan rencana yang membuat Rusia kehilangan banyak wilayah. Serangannya terhenti, cadangan habis, dan akhirnya memakai taktik infiltrasi. Padahal seharusnya siap untuk serangan mekanis dengan kendaraan lapis baja. Beberapa bulan terakhir menjadi bencana bagi Rusia. Namun bagi Ukraina, ini punya makna lebih dari sekedar kemenangan di medan perang dan menggagalkan rencana besar Rusia. Zelensky menyampaikan ini saat membahas gagalnya rencana musim semi Rusia. Ini penting karena kekuatan kita di garis depan adalah kekuatan dari semua posisi Ukraina, komunikasi kita dengan dunia, diplomasi kita, dan kemampuan dunia untuk berdiri bersama kita, apapun tantangannya, kata Presiden Ukraina. Kunci dari pernyataan itu adalah komunikasi kita dengan dunia. Zelensky mengatakan bahwa selain menggagalkan rencana Rusia dan membebaskan wilayah, penting juga untuk menghapus narasi Rusia bahwa Ukraina hampir kalah setelah 4 tahun perang. Putin telah mendorong narasi itu dengan keras, terutama setiap kali negosiasi damai akan berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Ini adalah perang kognitif yang sedang berlangsung. Sebuah langkah yang disengaja oleh Putin didukung oleh klaim kemenangan Rusia yang dibesar-besarkan di Ukraina untuk membuat seolah-olah Rusia adalah kekuatan yang tak terkalahkan dan Ukraina tidak bisa melawannya. Setelah 4 tahun perang, masih saja ada yang terjebak narasi palsu yang diputarbalikkan Putin. Presiden Amerika Donald Trump sempat berganti dukungan antara Ukraina dan Rusia dalam pembicaraan damai, bahkan pernah mengklaim Rusia memegang semua kartu truf dalam perang Ukraina. Pernyataan itu pasti menyenangkan bagi Putin karena menambah lapisan pada narasinya. Abaikan 1,28 juta korban di pihak Rusia, tetap punya lebih banyak orang, peralatan, dan kekuatan. Tujuan dari apa yang disebut operasi militer khusus itu pasti akan tercapai, kata Putin kepada dunia. Dan ketika dia berhasil meyakinkan orang-orang bahwa pesannya itu benar, itu berarti Rusia mendapatkan pengaruh dalam pembicaraan damai di mana mereka terus-menerus mendesak Ukraina untuk menyerahkan wilayah Donbas. Apa cara terbaik untuk membantah narasi itu? Lumpuhkan serangan musim semi Rusia sebelum mereka sempat melancarkannya. Itulah yang telah dilakukan Ukraina pada awal tahun 2026. Meski Trump dan Amerika Serikat tetap mendorong perdamaian dengan tenggat terbaru Juni 2026, yang bisa dilakukan Ukraina saat ini adalah menunjukkan wilayah yang berhasil direbut kembali. Kekacauan ofensif musim semi Rusia menunjukkan kisah berbeda dari yang disampaikan Putin. Bagaimana tentara yang sedang runtuh bisa melakukan serangan balasan terbesar dalam lebih dari 2 tahun terakhir? Mengapa rencana Rusia gagal jika Ukraina sangat lemah? Inilah pertanyaan yang membuat siapapun yang mendengarkan retorika Putin harus bertanya. Dan fakta bahwa Ukraina bisa melakukan itu sangat penting. Hal ini bisa menyelamatkan Ukraina dari menyerahkan wilayah dalam perjanjian damai yang justru menguntungkan Putin atas agresi dan kesalahan militer Rusia. Kita tak bisa abaikan waktu kejadian ini. Sebagian besar wilayah Ukraina dibebaskan saat pembicaraan damai baru dimulai dengan Rusia. Pembicaraan itu pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Rusia, seperti biasa, tidak mau mundur dari tuntutan maksimalisnya, bahkan ketika narasi Putin runtuh.
Namun, serangan balasan Ukraina hampir membuat 400 km persegi wilayah yang dibebaskan menjadi simbolis saja, dan jumlahnya terus bertambah. Tentu saja, strategi itu memiliki tujuan praktis yang sangat jelas, yaitu membantu Ukraina mengubah serangan Rusia pada bulan Maret menjadi kegagalan total. Namun pesan yang disampaikan sangat sederhana. Inilah yang bisa Ukraina lakukan sendiri. Bayangkan apa yang bisa Ukraina lakukan jika mendapat lebih banyak dukungan dari mitra yang yakin Ukraina bisa mengalahkan Rusia. Zelensky sudah jelas menyampaikan ini dalam pidato yang juga menyinggung kegagalan ofensif Rusia. Dia menyoroti pentingnya dukungan finansial dan sanksi tambahan terhadap Rusia untuk membantu Ukraina maju dan bertahan saat melemahkan tentara Rusia. Karena itu, sanksi terhadap Rusia sangat penting. Paket dukungan dan keputusan Eropa, termasuk dukungan senilai 90 miliar euro yang sudah disetujui, harus benar-benar dijalankan. Janji Eropa harus ditepati, jadi meski ada tantangan atau situasi diplomatik, wilayah kita siap menghadapi musim dingin berikutnya, seperti yang diajarkan musim dingin lalu, ujar Zelensky. Ukraina tak hanya melawan rencana Rusia untuk musim semi dan musim panas. Ukraina juga mempertimbangkan akhir 2026 dan musim dingin berat berikutnya. Pesan bahwa Ukraina bisa terus berjuang dan menang sangat dibutuhkan Volodymyr Zelensky agar dunia mendengarnya sekarang. Dengan operasi Epic Fury mengalihkan fokus dari perang Ukraina, ada risiko kekhawatiran atas konflik itu bisa menutupi perlunya mendukung Ukraina. Itu tidak boleh terjadi. Dengan mengubah rencana Rusia menjadi kekalahan yang mengakhiri perang, Ukraina tetap jadi sorotan. Konflik Iran dapat menguntungkan Ukraina karena negara Teluk yang diserang drone Iran mungkin mencari solusi dari Ukraina untuk menghadapi ancaman itu. Tapi masa depan belum tiba, dan yang Ukraina butuhkan sekarang adalah dunia menyadari rencana Rusia telah gagal. Ukraina sedang memegang momentum, dan dukungan yang selama ini diberikan perlu diperkuat agar ofensif Rusia pada musim semi dan musim panas 2026 sama gagalnya dengan ofensif tahun 2025. Ukraina mengubah medan perang lewat serangan besar, dan masih banyak lagi yang akan terjadi. Proses derusifikasi wilayah yang diduduki telah dimulai, dan hal itu memiliki dampak besar bagi masa depan perang. Pokrovsk. Sebelum perang, kebanyakan orang di luar Ukraina Timur belum pernah mendengarnya, sebuah kota industri sederhana di Oblast Donetsk dengan populasi sebelum perang sekitar 60.000 jiwa. Selama hampir 2 tahun, kota ini jadi fokus serangan besar Rusia di Ukraina Timur. Dari awal 2024 hingga akhir 2025, pasukan Rusia mengerahkan pasukan, kendaraan lapis baja, artileri, dan drone ke dalam pertempuran untuk merebut kota tersebut, maju perlahan melalui ladang ranjau, jaringan parit, dan perlawanan gigih dari Ukraina. Kemajuan berlangsung sangat lambat, seringkali diukur bukan kilometer, melainkan meter. Ketika pasukan Rusia berhasil memasuki reruntuhan Pokrovsk pada Desember 2025, pertempuran itu sudah menjadi simbol seluruh perang. Sebuah upaya besar, kerugian yang sangat besar, dan hasil strategis yang sangat sedikit. Meski Kremlin mengklaim menang, merebut Pokrovsk tak memberi terobosan yang diharapkan Moskow. Setelah merebut kota itu, Rusia tak bisa melakukan apa-apa. Mari kita lihat bagaimana serangan balasan Ukraina memanfaatkan pertaruhan Presiden Rusia Vladimir Putin dan mengubahnya menjadi salah satu keberhasilan medan perang terbesar Kiev. Saat Rusia fokus merebut Pokrovsk, Ukraina malah memusatkan perhatian pada hal lain dan menghentikan kemajuan Rusia di garis depan lain. Mulai akhir Desember 2025, tepat saat Rusia mengklaim kemenangan, Ukraina mulai melancarkan serangan balasan yang dirancang untuk memanfaatkan banyaknya pasukan Rusia yang terikat di sekitar Pokrovsk. Pasukan Ukraina merebut kembali sekitar 115 mil persegi dalam waktu kurang dari 2 minggu pada Februari 2026, sekaligus menumpas hampir 2 resimen penuh pasukan Rusia dalam prosesnya. Sebaliknya, Rusia hanya berhasil merebut sekitar 70 meter atau sekitar 0,04 mil per hari di Pokrovsk dari Februari 2024 hingga Januari 2026. Itu lebih lambat dari pembantaian di pertempuran Somme saat Perang Dunia I. Ukraina juga menyatakan bahwa kemajuan ini membuat beberapa wilayah menjadi zona abu-abu yang tidak dikuasai sepenuhnya oleh pihak manapun. Saat Rusia maju ke salah satu pemukiman terbesar di wilayah itu, Ukraina segera melancarkan serangan balasan di lokasi lain agar Rusia mundur. Situasinya seperti main pukul tahi lalat ala militer. Sebagai contoh, di Oblast Kursk, Rusia, kota Sudza menjadi episode singkat namun memalukan bagi Kremlin.
Pasukan Ukraina berhasil merebut kota itu selama serangan mendadak lintas batas pada Agustus 2024 yang memperlihatkan betapa rentannya wilayah Rusia sendiri saat ini. Moskwa merebut kembali Sudza pada Maret 2025 lewat serangan balasan besar. Namun peristiwa ini menghancurkan narasi bahwa Rusia sepenuhnya menguasai wilayah perbatasannya dan memaksa Kremlin mengalihkan pasukan serta sumber daya dari garis depan Ukraina. Beberapa analis militer dan rekaman pertempuran menunjukkan Kremlin tak hanya kehilangan wilayah, tapi juga kalah dalam perang informasi melawan struktur komandonya sendiri. Komandan lapangan rutin melaporkan kemenangan palsu ke atasan, yang lalu mengalokasikan sumber daya berdasarkan laporan itu. Ini bukan cuma soal pencitraan di medan perang. Ukraina bertindak seolah masih punya keunggulan struktural yang cukup untuk terus menekan sambil menahan serangan Rusia. Mereka membuat formasi, Rusia mengalami kerugian besar-besaran dan juga mempertahankan keunggulan tipis namun nyata di sepanjang garis depan. Bagi Kiev, setiap serangan balasan, termasuk di Pokrovsk, juga menjadi pesan politik bahwa perang masih berlangsung. Hasil akhirnya belum ditentukan dan militer Ukraina belum menyerahkan inisiatif. Sekarang, Pokrovsk bukan kota Ukraina biasa. Sebelum perang, kota ini merupakan pusat logistik utama Ukraina di timur dengan persimpangan rel dan jalan raya yang mendukung pasokan ke sebagian besar garis depan Donbas. Analis Barat, komandan Ukraina, dan perencana Rusia sama-sama memahami apa arti merebut kota itu secara teori. Penguasaan jalur pasokan ulang Ukraina, potensi tekanan berantai pada posisi-posisi di sekitarnya, dan pijakan strategis yang jelas. Pokrovsk adalah target yang dianggap Rusia layak dikejar meski menimbulkan kerugian. Namun militer Rusia hanya mendapat reruntuhan kota. Pasukan Ukraina bertahun-tahun mengalihkan logistik, memperkuat jalur pasokan alternatif, dan menyiapkan posisi cadangan. Pada saat tentara Rusia berjalan melewati sisa-sisa kota itu, nilai strategisnya sebagian besar sudah dihilangkan. Yang hilang dari Ukraina hanya bekas pusat logistik dengan penekanan pada bekas. 3 tahun dan ratusan ribu orang dikorbankan Kremlin untuk mengejar target yang berubah-ubah. Ini mungkin ringkasan paling memberatkan dari seluruh upaya perang Rusia. Pada saat mereka sampai di sana, hal yang mereka inginkan sudah tidak ada lagi. Kegagalan Rusia memanfaatkan Pokrovsk tidak terjadi begitu saja. Meninjau dampak perang atrisi tahun 2024 sampai 2025, tampak jelas Ukraina hanya meraih keberhasilan terbatas dalam memperlambat kemajuan Rusia. Hal ini kembali terlihat jelas. Lagi pula, Ukraina menghadapi lawan yang unggul secara jumlah di atas kertas. Rusia memulai perang dengan jumlah tentara lebih banyak, kendaraan lapis baja lebih banyak, serta industri pertahanan besar yang mampu memproduksi bahan habis pakai yang cepat terkuras dalam perang modern, terutama amunisi artileri dalam jumlah besar. Namun keunggulan-keunggulan itu hanya membawa kemajuan yang lambat. Pada awal tahun 2026, Rusia diperkirakan sudah mengalami 250.000 korban jiwa di seluruh perang. Namun serangannya masih menghasilkan kemajuan yang sangat minim. Pokrovsk menjadi contoh yang paling jelas. Sumber daya yang sangat besar dihabiskan, kerugian besar ditanggung, dan pada akhirnya hanya ada sedikit hasil selain sebuah kota yang hancur. Bagi Moskwa, pesan itu bermakna sangat berbeda. Identitas politik Putin dan legitimasi kekuasaannya, khususnya selama 4 tahun terakhir penderitaan ekonomi dan 1 juta korban yang diderita Rusia sepanjang perang, didasarkan pada janji kemenangan yang menentukan. Tujuan utamanya merebut Kiev, membubarkan pemerintahan Ukraina, dan menyerap Ukraina kembali ke pengaruh Rusia atau bahkan ke federasi. Namun setiap hari yang berlalu tanpa tercapainya tujuan-tujuan tersebut adalah hari di mana narasi itu semakin rapuh dan makin sulit mempertahankan narasi itu. Di luar negeri, semakin banyak upaya yang harus dikeluarkan Kremlin untuk mempertahankan propaganda kemenangan palsu dan klaim wilayah atas lahan pertanian di pedesaan Donetsk. Selain itu, Rusia harus berinvestasi besar pada infrastruktur untuk mengirim pasukan dan amunisi ke garis depan. Infrastruktur itu mulai retak dengan cara yang sulit diperbaiki. Perusahaan kereta api Rusia yang dikenal dengan akronim RZHD adalah monopoli milik negara yang mengangkut sekitar 87% dari seluruh kargo Rusia. Ini adalah tulang punggung negara yang melintasi 11 zona waktu dan pada gilirannya menjadi tulang punggung rantai pasokan militer Rusia. Pada awal tahun 2026, RZHD menanggung utang hampir 4 triliun rubel yang setara dengan sekitar 52 miliar dolar. Ini adalah krisis terbesar perusahaan dalam 16 tahun terakhir. Perusahaan mencatatkan kerugian bersih pada tahun 2025 yang merupakan kerugian pertama dalam 5 tahun terakhir.
Cadangan kasnya anjlok 12 kali lipat dari 251 miliar rubel menjadi hanya 21 miliar rubel. Perusahaan terpaksa memberi cuti tanpa bayar, melakukan PHK, dan memangkas investasi sebesar 1/4. Pemerintah Rusia bahkan sampai memerintahkan penjualan darurat gedung pencakar langit Moskow setinggi 62 lantai yang dibeli RZHD hanya 2 tahun sebelumnya pada tahun 2024. Ini seperti obral aset untuk menutupi kerugian besar perusahaan demi memenuhi tuntutan pemerintah. Tulang punggungnya sudah patah dan rasa sakitnya terasa juga di medan perang. Sejak tahun 2022, pengiriman militer telah diberi status prioritas di jaringan kereta api, yang berarti kargo komersial tersingkir, langkah yang juga menurunkan pendapatan RZHD yang dibutuhkan untuk membayar utangnya. Volume angkutan barang turun 4% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tingkat sebelum invasi, merupakan angka terendah dalam 15 tahun dan terus menurun dengan laju yang lebih cepat sebesar 6,7% selama 9 bulan pertama tahun 2025. Sekitar 200 kereta dibatalkan setiap hari karena RZHD, kekurangan 2.500 masinis dan 3.000 anggota kru lokomotif. Dan anggaran perusahaan untuk tahun 2026 sudah dipotong sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Saat RZHD terpuruk, pemerintah Rusia berusaha menjaga perusahaan itu tetap bertahan. Sebelum perang, pendapatan RZHD menyumbang 2,5% PDB Rusia. Kini perusahaan ini bergantung pada negara yang menopang lewat pinjaman paksa, suntikan dana, atau penghapusan utang. Perusahaan ini terlalu besar dan terlalu penting untuk dibiarkan gagal, dan Putin serta pemimpin lain mengetahuinya. Masalah rantai pasokan tidak hanya terjadi di jaringan kereta api, sektor penerbangan sipil Rusia juga runtuh. Setelah sanksi barat, maskapai Rusia terputus dari rantai pasokan global yang menjaga pesawat modern tetap beroperasi. Lebih dari setengah armada Rusia buatan barat diperkirakan tidak beroperasi pada pertengahan 2026 akibat kekurangan suku cadang. Maskapai harus membongkar pesawat yang masih berfungsi untuk mengambil suku cadang demi menjaga pesawat lain tetap terbang. Praktek ini berbahaya dan merugikan karena mengurangi jumlah pesawat yang bisa diperbaiki. Volga dan Nepa, salah satu maskapai kargo utama Rusia, memindahkan 8 pesawat ke Aeroflot dalam sebuah kesepakatan yang pada dasarnya merupakan pengakuan bahwa pesawat-pesawat tersebut tidak lagi bisa dirawat sebagai aset mandiri. Rusia berencana mengganti armada bergantung barat dengan pesawat buatan dalam negeri. Produksi terus-menerus tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada akhir 2023, Kremlin mengklaim akan menambah 1.000 pesawat ke armada komersialnya pada 2030. Sebaliknya, pabrik-pabrik hanya memproduksi 5 pesawat baru sepanjang tahun 2024 dan 2025. Target itu diam-diam direvisi pada pertengahan 2024 karena produksi lebih kecil, namun tetap belum cukup. Setelah gagal mempertahankan kapasitas domestik, rencana itu diam-diam dibatalkan pada pertengahan 2025 dan tak pernah dibahas lagi oleh media Rusia. Industri pesawat terbang bukan satu-satunya yang gagal di Rusia. Untuk info lebih detail tentang kondisi industri Rusia lainnya, berlangganan The Military Show. Kami sajikan analisis dan pembaruan real time. Rusia yang membentang melintasi 11 zona waktu dengan jarak sekitar 8.000 km dari barat ke timur mengalami keruntuhan industri transportasi mereka. Menghilangkan kedua bentuk perjalanan cepat yang andal berarti warga Rusia bisa dibiarkan untuk bertahan sendiri. Karena minimnya transportasi darat atau udara yang cepat dan andal, mereka bisa tergampar di wilayah-wilayah paling tidak ramah secara geografis, ekonomi, dan geopolitik. Sektor ekonomi terus dikuras untuk perang, meski satu-satunya pilihan adalah bergabung dengan tentara dan dikirim ke Ukraina. Itu mungkin bukan satu-satunya destinasi musim panas yang mungkin menanti tentara Rusia di tahun-tahun mendatang. Menurut Dinas Intelijen Luar Negeri Estonia, yang penilaian tahunannya untuk 2026 dianggap sebagai salah satu analisis sumber terbuka paling andal tentang kemampuan militer Rusia, Rusia memproduksi sekitar 7 juta peluru artileri, peluru mortir, dan roket. Pada tahun 2025, itu lebih dari 17 kali lipat dari sekitar 400.000 peluru yang diproduksi setiap tahun pada 2021, tepat sebelum invasi. Hal ini didukung oleh perkiraan 5-7 juta peluru yang diimpor dari Korea Utara dan Iran sejak 2023, dengan amunisi Korea Utara menyumbang sekitar setengah dari penggunaan artileri Rusia di front Ukraina, hanya pada paruh kedua tahun 2025. Namun, ada bagian laporan yang membuat angka ini mengkhawatirkan secara strategis, bukan sekedar mengesankan.
Rusia tak menghabiskan semuanya untuk Ukraina. Penilaian Estonia mencatat Moskow sedang mengisi kembali cadangan strategis yang sangat terkuras di awal perang. Rusia memproduksi amunisi lebih cepat dari konsumsi tempurnya saat ini. Apakah mereka menimbun untuk sesuatu selain garis depan saat ini? Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mungkin berpikir demikian. Dia telah mengatakan secara terang-terangan bahwa Rusia memproduksi lebih banyak amunisi dalam 3 bulan daripada seluruh NATO dalam 1 tahun penuh. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menggambarkan Rusia telah sepenuhnya beralih ke ekonomi perang, yang tidak hanya ditujukan untuk mempertahankan kampanye di Ukraina, tetapi juga untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi setelahnya. Ketika Anda menggabungkan lonjakan produksi itu dengan fakta bahwa Rusia pada dasarnya tidak membuat kemajuan teritorial yang berarti meskipun memiliki keunggulan amunisi ini, itu adalah tren yang mengkhawatirkan. Jika produksi Anda tinggi tapi wilayah tetap hilang atau stagnan, kemana kekuatan tembak itu sebenarnya dipakai? Salah satu penjelasannya adalah pemborosan dan korupsi. Ini menyiratkan bahwa kegagalan logistik Rusia yang telah didokumentasikan berarti sejumlah besar pasokan tidak pernah sampai ke garis depan secara efektif. Dinas Intelijen Estonia menawarkan penjelasan lebih mengkhawatirkan. Rusia kemungkinan sedang mempersiapkan konflik masa depan meski perang melawan Ukraina masih berlangsung. Disinilah gambaran strategis Rusia tampak sangat kontradiktif. Kremlin mengoperasikan industri pertahanan dengan kapasitas perang, mengumpulkan amunisi seolah bersiap untuk konflik lebih besar. Sementara itu, fondasi ekonomi di balik mesin perang tampak runtuh. Sanksi Barat telah memutus Rusia dari impor teknologi yang dibutuhkan untuk mempertahankan manufaktur tingkat lanjut. Pertumbuhan PDB Rusia melambat menjadi sekitar 0,6% sampai 1% pada 2025, turun dari 4,3% di 2024. Menandakan negara ini sepenuhnya dalam ekonomi masa perang dan harus mengakhiri perang agar bisa tumbuh lagi. Seperti biasa, ada Tiongkok. Rusia makin bergantung pada Tiongkok untuk hampir segala hal, mulai dari semikonduktor hingga input industri. Ketergantungan ini memberi Beijing pengaruh besar atas Moskow, sehingga Beijing dapat menentukan harga minyak dan gas Rusia, sumber pendapatan utama negara itu. Pengaruh ini telah berkembang menjadi geopolitik, di mana Tiongkok memanfaatkan Rusia untuk memanipulasi institusi Barat dan mengurangi pengaruh NATO di wilayah penting bagi perdagangan Tiongkok seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Putin menjadikan Rusia negara boneka seperti yang ia inginkan di Ukraina, namun dunia butuh waktu lama untuk menyadarinya. Semua ini membuat Putin berada di posisi yang sangat berbahaya. Strategi awal untuk melakukan pelumpuhan kepemimpinan secara cepat dan pengambil alihan pada dasarnya gagal di minggu pertama. Strategi pengurasan saat ini yang bertujuan melemahkan Ukraina dan bertahan lebih lama dari dukungan Barat telah menyebabkan 250.000 korban jiwa dan sistem transportasi hampir bangkrut di tengah kegagalan institusi. Strategi propaganda yang meyakinkan rakyat Rusia bahwa semua baik-baik saja kini mulai terguncang dari berbagai arah. Para perwira Rusia kehabisan kebohongan yang meyakinkan dan kini jelas bahwa kabar merebut desa tak lagi disambut sorak-sorai seperti kemajuan nyata. Pada saat yang sama, Ukraina terus membantah setiap laporan tentang kemajuan Rusia di wilayah tersebut sambil melancarkan serangan balasan mereka sendiri. Kegagalan doktrin militer Rusia tampak jelas saat Ukraina berhasil merebut kembali wilayah Kharkiv dalam beberapa hari melalui salah satu operasi paling efektif dan brutal sejak Perang Dunia II, memaksa pasukan Rusia melarikan diri. Jadi, apa opsi yang tersisa bagi Putin? Pertanyaan yang lebih penting, seberapa berbahaya opsi-opsi itu? Sayangnya, dunia harus mempertimbangkan opsi nuklir yang ditakuti. Penggunaan senjata nuklir taktis di Ukraina kini tidak lagi terasa mustahil dibayangkan seperti pada tahun 2022, dan perkembangan ini sangat mengkhawatirkan. Jika Anda melihat bagaimana militer Barat mulai beroperasi secara rutin di Timur Tengah, terakhir di Iran, sangat jelas bahwa pencegahan konvensional hanya efektif sampai batas tertentu. Jika gertakan nuklir dari satu pihak tak cukup, cegah AS dan Israel hampir perang besar dengan Iran, Putin mungkin jadi berikutnya yang putus asa. Jadi salah satu opsi adalah eskalasi nuklir terbatas dengan peledakan perangkat nuklir berkekuatan kecil di konsentrasi militer Ukraina, pusat logistik, atau target simbolis yang akan memenuhi beberapa tujuan Kremlin secara bersamaan. Itu bisa menghancurkan dukungan publik Barat untuk terus terlibat, memuji apakah garis merah NATO nyata atau simbolis, dan memberi Putin peluang besar mengubah narasi setelah bertahun-tahun kebuntuan. Namun risikonya sangat besar di kedua sisi.
Serangan nuklir terhadap Ukraina hampir pasti akan memicu respons NATO yang bisa mencakup penghancuran langsung aset militer Rusia dan runtuhnya sisa-sisa hubungan dagang Rusia dengan negara-negara selatan global. Hal ini juga memperkuat ketidaknyamanan Tiongkok atas sifat Moskwa yang sulit diprediksi. Beijing berhati-hati untuk secara terbuka menentang penggunaan senjata nuklir di Ukraina, dan serangan akan memaksa Presiden Xi Jinping menentang Amerika Serikat terkait kebijakan senjata nuklir. Serangan nuklir taktis tidak akan mengubah perhitungan dasar perang itu. Ukraina kemungkinan besar tidak akan menyerah kepada Rusia dan akan terus berupaya merebut kembali wilayahnya dengan dukungan NATO. NATO kemungkinan besar tidak akan meninggalkan Ukraina, menjadikannya martir untuk kebijakan pencegahan yang lebih agresif, di mana Rusia diserang nuklir untuk mencegah serangan lanjutan. Ini bisa membuat Putin mati atau memimpin negara yang ekonomi dan militernya hancur, bahkan mungkin kehilangan beberapa pusat populasi dan instalasi militer utama. Skenario kedua adalah stagnasi, yaitu keputusan sengaja untuk membekukan garis pertempuran saat ini, mengurangi operasi aktif menjadi intensitas yang lebih rendah. Menghabiskan tahun-tahun berikutnya, membangun kembali persediaan amunisi, mengganti kendaraan lapis baja yang hilang, dan diam-diam bersiap untuk serangan lebih besar di masa depan. Inilah skenario yang paling dikhawatirkan perencana militer Barat karena merupakan pilihan paling rasional yang ada. Jeda beberapa tahun akan memberi Rusia waktu membangun kembali kekuatan serangan lapis baja yang hilang pada 2022, mengisi cadangan artileri ke tingkat yang bisa menopang serangan pembuka yang jauh lebih kuat daripada yang gagal di Kiev, serta menunggu potensi pergeseran dalam kemauan politik Barat. Risiko di sini sangat besar dan makin rumit karena faktor geopolitik. Sebuah konflik beku mengharuskan Ukraina pada dasarnya tetap diam, sementara Rusia membangun kembali, yang mana Ukraina sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan menerima hal itu. Yang terpenting, jeda lama akan dianggap NATO sebagai bukti langsung bahwa persiapan perang besar sedang berlangsung. Tidak ada alasan menghentikan perang dan meminta damai jika Anda justru terus membuat senjata untuk perang itu. Skenario ketiga yang paling mungkin adalah kita akan terus melihat hal yang sama terulang. Rusia akan tetap melakukan serangan kecil yang cukup menarik perhatian. Ukraina akan meningkatkan serangan balasan. Jika salah satu pihak menunjukkan kelemahan yang berarti, kita mungkin akan melihat perang ini berakhir pada tahun 2026. Kita juga bisa melihat perang ini mandek tanpa penyelesaian bertahun-tahun. Setiap bulan berlalu, tekanan dalam pemerintahan Rusia akan terus naik hingga sistem mencapai titik kritis. Sementara semua orang fokus pada Amerika Serikat yang menghancurkan Iran, Ukraina justru luput dari perhatian. Bukan berarti tidak terdengar. Saat Iran terbakar, Ukraina mengguncang Rusia lewat serangan luar biasa yang menargetkan hal-hal penting penopang Rusia dalam perang. Pertahanan udara Rusia terbukti tidak efektif seperti di Iran, dan Ukraina telah membuktikannya dengan menghancurkan banyak target. Dan kita akan mulai dengan angka utama, 105.200 target Rusia. Itulah jumlah target yang disebut Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi, yang berhasil dihantam Ukraina dalam 28 hari di Februari 2026. Sebagai konteks, angka itu berarti sekitar 3.750 target per hari, menunjukkan betapa strategi pertahanan Ukraina kini sangat bergantung pada drone. Ukraina menghantam hampir semua milik Rusia bulan itu. Kita akan bahas serangan di Maret untuk menunjukkan panjangnya daftar target Ukraina saat ini. Namun, ada satu jenis target tertentu yang diserang Ukraina pada bulan Februari yang menjadi satu-satunya hal yang memungkinkan pasukan Putin untuk terus memberikan tekanan di darat. Posisi pilot. Drone Rusia memainkan peran pendukung yang sangat besar bagi pasukan darat Putin. Drone serang jarak jauh tipe Shahid menghantam kota-kota Ukraina dan infrastruktur militer di wilayah belakang, menggerus moral di seluruh negeri, serta membuat pasukan Ukraina di garis depan kekurangan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan dari Rusia. Di garis depan, Rusia memakai drone FPV dan pengintai meski tak sebaik Ukraina untuk menyerang dan membuat zona maut yang sulit ditembus pasukan Ukraina. Inti operasi drone Rusia adalah pilotnya, dan Ukraina sadar pada Februari bahwa mereka harus bertindak. Berhenti mengejar panahnya, mulailah memburu para pemanahnya. Menurut Syrskyi,
Ukraina mustahil menghancurkan semua drone FPV yang digunakan Rusia di garis depan. Pasukan pertahanan Ukraina terus memegang keunggulan dalam penggunaan drone FPV multirotor, meskipun Rusia sudah mampu memproduksi lebih dari 19.000 drone FPV per hari, kata Siersky dalam sebuah postingan di Telegram saat ia mengumumkan angka-angka tersebut. Jika benar, ini jauh lebih besar dari 2 juta drone FPV yang diperkirakan Rusia bangun pada 2025, yang berarti hampir 5.500 drone per hari. Menghancurkan semua drone FPV mungkin mustahil, tapi Ukraina bisa menargetkan operatornya. Bagaimanapun juga, bahkan drone FPV terbaik sekalipun tetap membutuhkan seseorang yang mengendalikannya dari jarak jauh. Menghancurkan posisi pilot membuat ratusan hingga ribuan drone FPV tak bisa digunakan. Jika Ukraina berhasil, bukan hanya posisi yang hilang dari Rusia. Para pilot tumbang saat mengendalikan drone, sehingga Rusia harus segera mencari pengganti. Rusia berupaya mengumpulkan lebih banyak pilot. Siersky menyatakan Rusia akan menaikkan jumlah pasukan sistem tak berawak di Angkatan Darat menjadi 101.000 pada 1 April. Namun, salah satu hal yang dicapai Ukraina pada bulan Februari adalah menunjukkan kepada para pilot yang beroperasi jauh di belakang garis pertempuran bahwa mereka tidak aman. Ukraina dapat menyerang mereka dan dapat membuat drone FPV mereka tak lagi bisa digunakan dalam perang tanpa harus menghancurkan drone itu sendiri. Kita bisa mengatakan hal yang serupa di bidang drone jarak jauh. Ketika kita berbicara tentang drone Shahid milik Rusia, mudah untuk berasumsi bahwa drone-drone itu ditembakkan ke Ukraina dari dalam wilayah Rusia. Dan memang banyak yang demikian. Salah satu keuntungan utama Rusia dengan menduduki sebagian besar Ukraina adalah dapat menembakkan drone Shahid dari jarak lebih dekat ke target. Sebuah drone yang diluncurkan dari wilayah pendudukan Crimea, Luhansk atau Donetsk memiliki jarak tempuh yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan drone yang diluncurkan dari dalam wilayah Rusia. Artinya, waktu dan jarak lebih singkat untuk terjadinya masalah dan Ukraina harus menghadapinya. Menghilangkan lebih dari 4.000 posisi pilot dalam sebulan sangat membantu mencapainya. Di bidang drone jarak jauh, Rusia memproduksi 30.000 drone serang tipe Shahid per tahun pada September 2025 menurut media United 24. Mereka juga memiliki rencana untuk menggandakan produksi tersebut di masa depan. Pada bulan Januari, RBC Ukraina melaporkan komentar yang dibuat oleh Siersky yang mengatakan bahwa Rusia juga ingin mencapai titik di mana mereka dapat meluncurkan 1.000 drone serang ke Ukraina setiap hari. Rusia belum sampai ke tahap itu dan perang di Iran mungkin menggagalkan rencana Putin karena Iran kemungkinan masih memasok komponen utama untuk Rusia memproduksi drone Shahid. Namun, Rusia tetap melancarkan serangan drone Shahid besar-besaran. Februari yang sama ketika Ukraina berhasil menghancurkan 105.200 target juga menjadi bulan di mana Rusia meluncurkan 5.059 drone jarak jauh yang merupakan peningkatan 13% dibandingkan dengan yang diluncurkan pada Januari. Rusia juga memecahkan rekor peluncuran rudal bulan itu, meski akan dibahas lagi nanti di video ini. Tetap bersama kami, Ukraina juga menyerang target-target lain, salah satunya krusial bagi industri rudal Rusia. Akan kami bahas nanti. Namun kembali ke drone, terlihat strategi Ukraina di Februari adalah menghantam inti paling vital dari seluruh operasi drone Rusia. Lupakan panahnya, meskipun Ukraina masih berhasil menghancurkan banyak di antaranya, seperti yang juga diungkapkan oleh Siersky. Menghancurkan posisi pilot lebih penting, karena panah tak bisa terbang tanpa pemanah atau busur. Dan ketika Anda menambahkan lebih dari 100.000 target lain yang berhasil dihancurkan, yang mencakup peralatan, kumpulan pasukan, pusat komando dan kontrol, dan masih banyak lagi, Anda akan melihat berkurangnya kekuatan Rusia secara konsisten, dengan Ukraina yang berfokus pada drone untuk menyingkirkan ancaman terbesar yang bisa ditimbulkan oleh tentara Putin. Selanjutnya di bulan Maret, meski pusat operasi drone hancur, Ukraina tetap bergerak cepat. Kremlin mungkin berharap ada jeda. Kaki tangan Putin di lapangan memohon agar Ukraina berhenti menghancurkan komponen-komponen mesin perang Kremlin yang sudah oleng. Namun Ukraina tidak melambat. Serangan bertubi-tubi membuat pertahanan Rusia terbuka hanya dalam 12 hari pertama Maret. Kami hanya punya beberapa contoh untuk menunjukkan efektivitas kampanye degradasi sistematis Ukraina. Mari mulai dari pertahanan udara. Pada 12 Maret, Kyiv Post melaporkan komentar Kepala Pasukan Sistem Tak Berawak Robert Brovdi.
Dia mengatakan bahwa Ukraina berhasil menghancurkan 19 elemen jaringan pertahanan udara Rusia antara 1 hingga 12 Maret. Dengan serangan-serangan tersebut, termasuk penghancuran S-300 dan salah satu unit rudal permukaan ke udara Thor milik Rusia. Burung SBS, menurut Brovdi, telah sukses melakukan banyak serangan udara di Maret. Brovdi pun memamerkan beberapa aksi ini dalam postingan Telegram pada 12 Maret. Dalam video berdurasi hampir 4 menit, hal yang sama terus terjadi berulang. Sebuah drone Ukraina mendapatkan target dalam bidikannya. Drone itu mendekat, lalu drone tersebut berhasil mengenai sasaran secara langsung. Ini adalah kerja tak terbantahkan Ukraina. Sebagian besar serangan direkam oleh senjata yang digunakan. Dalam banyak kasus, seperti di video, Ukraina mengirim lebih banyak drone untuk merekam puing peralatan yang terbakar setelah dihancurkan. Untuk serangan yang kami sebutkan, sistem Thor dihancurkan di dekat Bodiansk, salah satu wilayah yang diduduki Rusia di Oblast Zaporizhia. Dijuluki SA-15 Gauntlet oleh NATO, sistem pertahanan udara era Soviet ini menangani target jarak dekat dan dirancang untuk mencegat helikopter, pesawat, dan rudal jelajah. Rusia sering bertindak seakan Thor efektif melawan drone Ukraina. Fakta bahwa drone yang sama berhasil menghancurkannya membuktikan sistem pertahanan udara senilai 25-27 juta dolar itu tidak cukup baik untuk mencegat drone sesuai kebutuhan Putin. Sistem S-300 yang dihancurkan Ukraina berada di Luhansk yang diduduki, dekat pemukiman Borovenki. Sistem era Soviet lainnya, S-300, sering digunakan oleh Rusia untuk memberikan perlindungan pertahanan udara bergerak kepada formasi pasukannya, serta fasilitas militer penting. Sistem ini bisa menghadapi banyak target yang sama seperti yang dapat ditangani Thor, dan juga mampu menghancurkan beberapa ancaman rudal balistik. S-300 adalah sistem pertahanan udara yang berulang kali diserang Ukraina dalam 4 tahun terakhir, dengan serangan 12 Maret sebagai yang terbaru dalam rangkaian serangan untuk melumpuhkan jaringan pertahanan udara Rusia. Seperti posisi pilot yang telah disebutkan, Ukraina punya alasan ingin menghancurkan pertahanan udara Rusia. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang alasan-alasan tersebut, ini adalah catatan singkat untuk mengingatkan Anda bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol itu. Sekarang, alasan Ukraina untuk menghancurkan pertahanan udara Rusia. Menurut Ukraina, 1.332 sistem ini telah dihancurkan sejak awal perang hingga 14 Maret. Alasannya sederhana, Ukraina harus membuka sebanyak mungkin koridor udara aman di wilayahnya untuk memungkinkan serangan jarak jauh ke wilayah pendudukan dan ke Rusia sendiri. Itu mungkin tak mengejutkan Anda, mengingat seringnya saluran ini memberitakan strategi serangan jarak jauh Ukraina. Namun yang mengejutkan adalah banyak upaya serangan jarak jauh Ukraina ke Rusia gagal. Euromaidan Press menyatakan pada Desember lalu bahwa pertahanan udara Rusia mampu menembak jatuh 90% drone dan rudal Ukraina. Itu tingkat intersepsi tinggi, meski 10% senjata jarak jauh Ukraina tetap mengenai target. Ukraina menganggap ini sebagai pemborosan uang dan drone yang seharusnya bisa mengenai target jika pertahanan udara Rusia dilumpuhkan. Itulah alasan serangan dilakukan. Yang ingin dilakukan Ukraina pada 2026 adalah menciptakan kondisi agar lebih banyak serangan jarak jauhnya berhasil. Hal ini menghambat pasukan Rusia di garis depan karena target strategis Ukraina meliputi posisi pilot, minyak, gudang penyimpanan, bahan bakar, dan banyak hal lain yang menopang tentara Putin. Semakin sedikit bagian penting mesin militer, semakin lemah garis depan Rusia. Masalah pertahanan udara Rusia yang terus berlanjut juga perlu diperhatikan. Sanksi telah membuat kemampuan Kremlin untuk membangun lebih banyak pertahanan udara menjadi kacau balau. Euromaidan Press melaporkan, sebuah artikel pada bulan Desember oleh Kyiv Post setuju dengan hal ini, karena menyoroti bahwa ketidakmampuan Rusia untuk mendapatkan beberapa komponen kunci yang dibutuhkan untuk membangun pertahanan udaranya adalah kelemahan terbesar yang dimiliki jaringan pertahanan Rusia. Tanpa komponen, sistem pertahanan udara baru tidak bisa dibangun atau pembangunannya sangat lambat sehingga unit yang hancur oleh Ukraina belum bisa segera digantikan. Kegagalan rantai pasokan di semua lini telah menempatkan Rusia dalam posisi sulit, di mana mereka harus memilih antara menggantikan sistem yang dihancurkan Ukraina dengan memindahkan pertahanan udara yang berada di Rusia ke garis depan, atau membiarkan celah yang diciptakan Ukraina agar bisa melindungi target-target yang lebih dekat dengan wilayah mereka sendiri. Sistem pertahanan udara Rusia yang menggunakan suku cadang asing, baik dari negara terkena sanksi maupun tidak, mengalami penundaan pembangunan besar.
Kiev Post menyatakan Rusia hanya butuh satu serangan tepat atau satu sanksi lagi untuk tak mampu membangun S-400. Artinya, salah satu peralatan utama akan keluar dari perang. Jadi Ukraina tetap menang apapun respons Rusia terhadap masalah ini. Koridor udara aman pun terbuka, memungkinkan Ukraina meningkatkan serangan ke Rusia dan mesin perangnya. Berbicara tentang serangan lebih lanjut, masih ada beberapa lagi yang perlu kita bahas, termasuk serangan Ukraina terhadap pusat rudal Rusia yang sudah kita singgung sebelumnya. Tetap bersama kami sampai akhir video untuk mengetahui tentang hal itu. Selain itu, pada Maret, Ukraina juga menyerang target lain sesuai strategi utamanya untuk melemahkan Rusia di garis depan, yaitu kereta bahan bakar. 2 hari sebelum 12 Maret cukup heboh bagi Rusia selain kehilangan 2 sistem pertahanan udara lagi. Pada hari Ukraina menghancurkan S-300, mereka juga menghancurkan gudang amunisi di Luhansk yang diduduki, yang turut memusnahkan ribuan peluru, serta unit perbaikan Brigade Artileri Rusia di Yakimivka, Zaporizhia. Saat Rusia menghadapi serangan, lebih banyak drone Ukraina menyerang Luhansk dan menghancurkan kereta pengangkut bahan bakar dan pelumas di Dovzhansk. Sudah hampir tidak perlu dijelaskan lagi mengapa serangan ini begitu penting. Mengambil bahan bakar Rusia membuat tank dan kendaraan lapis baja mereka tidak bisa beroperasi. Itu juga berarti artileri bergerak dan pertahanan udara tiba-tiba menjadi tidak bisa bergerak, yang bisa membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi serangan Ukraina lainnya. Dengan pelumas yang terbakar dalam serangan kereta ini, Ukraina juga menghancurkan komponen penting untuk perawatan peralatan militer Rusia. Jika mereka tidak bisa menghentikan perawatan itu bergerak, setidaknya mereka bisa memaksa penurunan kualitas secara tidak langsung yang membuat peralatan itu jauh kurang efektif dan kurang dapat diandalkan dibandingkan yang dibutuhkan pasukan Putin di lapangan. Ukraina meniru taktik Rusia dengan menyerang kereta bahan bakar di Luhansk. Kedua pihak sangat memahami pentingnya logistik dan peran utama jalur kereta api dalam menjaga pergerakan pasukan mereka. Sekitar 90% barang di Rusia diangkut lewat kereta api, baik untuk militer maupun komersial. Jika pasukan Rusia ingin mendapatkan bahan bakar dan pelumas, mereka harus mendapatkannya melalui kereta api. Ukraina sangat bergantung pada kereta api, meski lebih maju teknologi dari Rusia di banyak bidang lain, sementara Putin terus menekan. Berperang, baik saat menyerang maupun bertahan, memerlukan bahan bakar. Kamu harus mengirim amunisi dan perlengkapan ke prajurit, tapi jalan raya sering tak dipilih karena mahal dan truk besar lambat saat membawa beban berat, sehingga mudah jadi sasaran. Rusia telah memanfaatkan situasi ini sejak awal Maret. DV melaporkan menurut perusahaan kereta api Ukraina, Bukuzhalisnitsia, dalam laporan 12 Maret. Jembatan dan rel kereta api menjadi sasaran, begitu juga dengan kereta-keretanya, dan semua ini dilakukan untuk mengacaukan logistik darat Ukraina. Pada 12 Maret, Ukraina membalas dengan menyerang menggunakan drone yang menghancurkan kereta bahan bakar dan pelumas di wilayah pendudukan, menunjukkan pada Putin bahwa Ukraina juga bisa memainkan permainan logistik yang sama. Dan entah bagaimana, situasinya menjadi semakin buruk bagi Rusia. Dengan inti dari operasi drone ini dihancurkan dan perutnya terkoyak saat Ukraina menyerang titik-titik logistik dan pertahanan udara. Ukraina juga memberikan pukulan besar terhadap strategi rudal Rusia. Kami sudah menyebutkan hal ini sebelumnya dan Ukraina memiliki alasan yang sangat spesifik untuk memburu rudal Rusia, selain satu target utama yang sudah ada dalam pikirannya. Pada awal Maret, Rusia kembali meluncurkan serangan gabungan rudal dan drone ke Kharkiv. Sebenarnya ini bukan berita besar, karena serangan udara Rusia ke kota-kota Ukraina sudah sangat umum dalam perang Putin. Yang menonjol dari serangan kali ini adalah Rusia memakai rudal jenis baru. Dinamakan Izdilia, 30 rudal ini memiliki jangkauan 1.500 km atau 932 mil dan dapat membawa sekitar 800 kg atau 1.763 pon daya ledak. United 44 Media melaporkan Rusia mulai menembakkan rudal ini dari jet tempur Su-34 miliknya di wilayah sendiri, sehingga menjadi senjata sangat berbahaya. Ukraina menanggapi hal itu dengan menyerang pabrik mikroelektronika Kremny L di wilayah perbatasan Bryansk pada 10 Maret menggunakan rudalnya sendiri. Storm Shadow jadi sorotan saat Ukraina menyerang fasilitas produksi utama pabrik itu dengan 7 rudal Inggris. Tingkat kerusakan yang terlihat pada foto-foto setelah serangan tersebut menunjukkan bahwa Kremny L telah dilumpuhkan. Dan bersama dengan itu, kemampuan Rusia untuk membuat lebih banyak rudal Izdelia 30 juga hilang karena mikroelektronika yang digunakan untuk membuat rudal tersebut diproduksi di pabrik yang telah dihancurkan oleh Ukraina. Sekali lagi,
Ini adalah Ukraina yang membalas serangan dengan serangan, dan ini menunjukkan betapa pentingnya negara-negara Barat terus mengizinkan Ukraina menyerang target-target di Rusia dengan rudal yang mereka sediakan. Serangan ini menunjukkan Ukraina menyerang pusat kendali strategi rudal Rusia. Jantung, perut, serta otak kini hilang. Dan itu sangat besar bagi Ukraina karena skala serangan militer Rusia. Kolonel Yuri Ignat, Kepala Komunikasi Angkatan Udara Ukraina, menjelaskan skala tersebut dengan jelas, terutama di lini rudal balistik pada 9 Maret. Dia menyampaikan, musuh semakin banyak menggunakan rudal balistik pada 2025-26. Kami sudah mengalami serangan besar, sekitar 1,5 lusin selama musim dingin. Dan di sana kita melihat bahwa penggunaan rudal yang terbang dengan lintasan balistik telah meningkat secara signifikan. Ukraina menghadapi serangan rudal Rusia terbesar pada Februari. Rusia mengirimkan 288 rudal ke wilayah Ukraina yang rata-rata lebih dari 10 rudal per hari. Sejak 2023, Rusia belum pernah mengirimkan rudal sebanyak itu ke Ukraina, menurut laporan United 24. Dan ini tampaknya menjadi tanda besar bahwa Rusia akan semakin mengandalkan penyerang udara utamanya seiring kita memasuki tahun 2026. Setidaknya itu rencananya. Dengan fasilitas Kremny L hilang, produksi setidaknya 1 rudal Rusia terbaru harus dihentikan. Jika ditambah Rusia kehilangan lebih dari 105.000 target pada Februari, termasuk lebih dari 4.000 posisi pilot. Penghancuran pertahanan udara utama, hilangnya kereta bahan bakar dan pelumas, serta serangan kecil lain yang dibahas di video ini membuat 1,5 bulan terakhir sangat sukses bagi Ukraina. Tetaplah waspada terhadap Iran, itulah yang dikatakan Ukraina kepada seluruh dunia. Sementara itu, kami akan terus menghancurkan urat nadi mesin perang Rusia. Dan jangan salah, serangan Ukraina akan semakin dalam dan semakin keras seiring berjalannya tahun 2026. Ukraina baru saja meluncurkan sesuatu yang besar ke Moskwa. Serangan drone terbesar tahun ini telah selesai dan Rusia kini terbakar. Minyak terbakar, ibu kota Rusia sedang dikepung, dan bagi Putin, ini berarti bahwa rakyat Rusia yang selama ini ia coba lindungi di kota terpenting negaranya, baru saja merasakan kenyataan pahit dari perang. The Moscow Times punya rincian lengkapnya. Pada 16 Maret dilaporkan bahwa akhir pekan itu, Ukraina melancarkan serangan drone selama beberapa hari ke ibu kota Rusia, yang menjadi salah satu serangan terbesar sejak awal perang. Serangan terus berlangsung hingga 16 Maret menurut Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin, menandakan Ukraina mengubah strategi dan menganggap ibu kota Rusia sebagai target sah. Sobyanin kembali mengklaim, seperti biasanya Rusia saat menghadapi drone Ukraina, bahwa semua berhasil dihancurkan oleh pertahanan udara. Namun, besarnya jumlah drone yang diluncurkan Ukraina inilah yang paling berdampak di sini. Dalam 2 hari terakhir, pasukan pertahanan udara telah menghancurkan sekitar 250 UAV musuh di dekat Moskow dan garis pendekatan kedua, ujar Wali Kota Moskow di Telegram. Apa yang kita lihat di sini adalah Ukraina mulai bertindak tanpa kompromi, sambil menunjukkan kepada Putin dan kroni-kroninya di Kremlin bahwa Moskow, yang merupakan satu-satunya kota yang paling ingin dilindungi Putin di Rusia, berada dalam jangkauan Ukraina dan bisa diserang. Trauma psikologis besar akibat meningkatnya serangan udara Ukraina bisa saja menekan Putin menghentikan invasi, seperti akan dibahas lebih lanjut di video ini. Sebelum membahasnya, kita perlu melihat seberapa besar serangan Ukraina ke Moskow. Ukraina sudah pernah meluncurkan drone ke Moskow sebelumnya. Pada bulan Maret 2025 lalu, hampir setahun sebelum Ukraina melancarkan serangan drone terbesar, Ukraina sudah pernah mencoba hal serupa di Moskow. Serangan itu membuat 91 drone Ukraina ditembak jatuh di dalam dan sekitar ibu kota Rusia, menurut Kementerian Pertahanan Rusia, dan menyebabkan 3 orang tewas. Tidak ada korban jiwa dilaporkan dalam serangan terbaru Ukraina sejauh ini, namun saksi melaporkan banyak ledakan dan Ukraina memaksa penutupan bandara di seluruh wilayah Moskow. Kiev Post melaporkan bahwa orang-orang di lapangan mengaku telah melihat ledakan di distrik administratif Troitsky, Moskow, bersama dengan Podolsk, Domodedovo, Dubna, Mozaisk, Istra, Solnyachigorsk, dan Narofominsk, yang semuanya menjadi sasaran serangan saat Ukraina meluncurkan drone hampir tanpa pandang bulu ke ibu kota Rusia dan wilayah sekitarnya. Lalu ada juga penutupan bandara. Rosaviatsia, otoritas penerbangan Rusia, membatasi penerbangan di beberapa bandara akibat serangan drone besar-besaran Ukraina. Bandara Vnakovo, Domodedovo, Yukovsky, dan Seremotievo semuanya mengalami pembatalan atau penundaan penerbangan, dan hanya Vinokovo yang berhasil kembali beroperasi secara normal. Bandara lain mengatur keberangkatan penerbangan dengan koordinasi otoritas terkait menurut Kiev Post.
Penutupan bandara bukan satu-satunya masalah Rusia saat ini. Jauh dari Moskow, minyak terbakar. Kami akan segera ungkap lokasinya, tapi jangan remehkan pentingnya Ukraina menutup bandara Moskow. Penutupan bandara menyebabkan penerbangan tertunda atau dibatalkan, membuat ribuan pelancong Rusia terdampar di bandara. Secara psikologis, ini menandakan drone Ukraina telah masuk wilayah Rusia. Meski Putin berusaha menutupi bukti serangan drone yang menjadi salah satu alasan utama Kremlin menutup akses ke Telegram, penghentian penerbangan demi keamanan tetap menyampaikan pesan jelas. Drone-drone Ukraina ada di langit. Pembatalan penerbangan membuat Kremlin kehilangan pendapatan dari pengembalian tiket. Kami melihat hal serupa pada Juli 2025 ketika serangan drone massal di 10 kota Rusia menyebabkan 2.000 penerbangan tertunda dan 485 lainnya dibatalkan. Sekitar 43.000 tiket harus mendapat pengembalian dana akibat masalah ini, dan itu berarti banyak pendapatan kena pajak yang kembali ke kantong warga Rusia yang tidak bisa diambil oleh Kremlin. Jadi setiap serangan yang menutup bandara adalah serangan yang merugikan mesin perang Putin secara finansial, sekaligus serangan yang menusuk jantung propaganda yang coba dipaksakan Kremlin kepada rakyat Rusia. Ada hal menarik lain dalam cerita ini. Menurut Kiev Post, berdasarkan saluran telegram blogger militer Rusia Shot, Ukraina menggunakan drone FP1 dalam serangan ke Moskow. Ukraina dilaporkan meluncurkan drone-drone ini dalam gelombang sebanyak 8 hingga 10 unit sekaligus. Setiap drone ini mampu membawa hingga 60 kg atau 132 pon bahan peledak dan dapat menempuh jarak hingga 1.400 km atau 869 mil, sehingga Moskow berada dalam jangkauan mereka. Drone ini adalah tambahan yang relatif baru dalam perang udara Ukraina. FP1 diperkenalkan pada Mei 2025, meskipun dilaporkan mampu membawa bahan peledak 2 kali lebih besar dari yang diklaim oleh Kiev Post, serta dapat menempuh jarak 200 km atau 124 mil lebih jauh. Militannya mengatakan bahwa Ukraina sudah memproduksi drone-drone tersebut dalam jumlah besar pada bulan Mei, dan drone-drone itu telah digunakan untuk melakukan beberapa serangan ke Rusia. Pada November, New Voice of Ukraine juga melaporkan tentang FP1 dan menyorotnya sebagai drone yang mampu membentuk ulang seluruh strategi jarak jauh Ukraina. FP1 adalah drone termurah dan paling efisien di kelasnya, menurut produsen Firepoint saat itu. Dengan biaya rendah, kini bisa meluncurkan banyak drone sekaligus seperti yang terjadi di Moskow saat ini. FP1 memungkinkan Ukraina memakai drone murah untuk membanjiri pertahanan udara Rusia. Meskipun serangan di Moskow tampaknya belum membuahkan hasil, setidaknya tidak ada yang dilaporkan. Apa yang dimiliki Ukraina di sini adalah serangan yang memberikan peringatan jelas kepada Putin. Dipadukan dengan drone misil Ukraina seperti Flamingo, FP1 bisa digunakan Ukraina untuk menembus pertahanan udara Moskow dan memungkinkan serangan besar ke ibu kota Rusia. Kami mengatakan bahwa tampaknya tidak ada hasil yang didapat dari salah satu serangan terbesar terhadap Moskow yang pernah kami lihat sejauh ini dalam perang. Kenyataannya adalah kami sebenarnya tidak tahu apa-apa selain potongan-potongan informasi yang diberikan oleh otoritas Rusia. Mereka mengklaim tak ada korban jiwa dan 250 drone berhasil ditembak jatuh. Ukraina tetap diam, sementara Moskow berupaya keras mengontrol narasi selama serangan ini, misalnya dengan memblokir Telegram seperti yang disebutkan sebelumnya. The Moscow Times melaporkan bahwa saat Ukraina meluncurkan serangan FP1 pada akhir pekan, masyarakat di seluruh Rusia juga kehilangan akses ke Telegram. Penindakan penuh diperkirakan terjadi April yang bisa jadi akhir aplikasi media sosial itu di Rusia. Namun gangguan terbaru yang bertepatan dengan serangan Ukraina menunjukkan Kremlin bertindak tergesa-gesa, mungkin untuk mencegah berita dan rekaman serangan di Moskow tersebar. Telegram pada dasarnya telah berhenti berfungsi bagi banyak warga Rusia yang tidak menggunakan VPN, menurut laporan Moscow Times. Hilangnya akses Telegram bukan satu-satunya tanda Rusia mencoba menyembunyikan sesuatu. Seperti yang dilaporkan Kiev Post pada 15 Maret, apa yang bisa disebut sebagai pemadaman digital juga telah terjadi di Moskow dan Saint Petersburg dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman ini tampaknya dipicu oleh Kremlin dan telah memutus akses 19 juta orang dari layanan internet seluler. Ada desas-desus bahwa hal ini ada kaitannya dengan rencana kudeta yang dibuat saat Putin memangkas Kementerian Pertahanan Rusia dengan pemotongan anggaran. Intinya, Rusia berupaya keras mengambil alat yang digunakan rakyatnya untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan serangan drone Ukraina terhadap Moskow yang memecahkan rekor. Ini adalah upaya menyembunyikan bukti
membungkam pelaporan kepada rakyat Rusia dan menutupi kebenaran yang mati-matian ingin disembunyikan Putin. Walau Kremlin berupaya mempertahankan narasinya di Moskow, wilayah lain di Rusia justru membuktikan drone Ukraina berhasil mengenai target. Kami akan segera memberitahu wilayah dan kejadiannya. Namun sebelum itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda ingin mendapatkan wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini agar tidak pernah ketinggalan video. Saat Moskwa offline dan drone terus terbang, ada masalah besar bagi Rusia di Krasnodar. Terletak sekitar 1.300 km atau sedikit lebih dari 800 mil di selatan Moskwa, kota itu adalah ibu kota wilayah Krai Krasnodar di Rusia dan kurang dari 100 mil dari Laut Hitam. Letak itu penting karena berarti Krasnodar menjadi target utama bagi drone dan rudal Ukraina. Tambahkan fakta bahwa wilayah tersebut juga memiliki depot minyak yang digunakan Rusia sebagai bagian dari jaringan logistiknya untuk menyalurkan bahan bakar dan pasokan ke Ukraina yang diduduki. Berdasarkan itu, bisakah kamu menebak apa yang Ukraina serang pada akhir pekan yang sama saat mengirim 250 drone ke Moskow? Jika kamu menjawab minyak Rusia, benar. Pada 16 Maret dini hari, Ukraina melancarkan serangan drone besar ke Krai Krasnodar dan mengenai depot minyak setempat. Laporan awal ledakan di kota muncul sekitar pukul 2 pagi waktu setempat, dan segera bukti keberhasilan Ukraina menumpuk hingga otoritas Rusia tak bisa lagi menyangkal bahwa minyak terbakar di kota itu. Melalui telegram setelah serangan Ukraina, tim tanggap darurat Krai Krasnodar melaporkan serangan drone menyebabkan kebakaran di depot minyak di zona industri Levinsk. Menurut informasi awal, tidak ada korban jiwa. Mungkin tidak ada korban jiwa, tapi apinya sangat besar. Exila Nova Plus membuktikan lewat postingan telegramnya sendiri, membagikan beberapa video usai serangan Ukraina. Setiap video memperlihatkan kebakaran besar di zona industri Lubinsk yang tampak semakin membesar saat ditonton. Ukraina belum menanggapi serangan ini, meski laporan menunjukkan mereka meluncurkan drone ke depot minyak. Dari pihak Rusia, selain komentar tim darurat Krasnodar, kita kembali mendengar alasan yang sering disampaikan otoritas Rusia. Ini bukan Ukraina yang berhasil melakukan serangan langsung dengan drone jarak jauhnya. Oh tidak, Rusia. Pertahanan udara Rusia begitu efektif sehingga mereka berhasil menghancurkan semua drone di atas Krasnodar dan kebetulan sekali, puing-puing dari drone tersebut jatuh ke depot minyak dengan kekuatan ledakan sedemikian rupa sehingga menyebabkan seluruh depot terbakar hebat hingga api dan asapnya bisa terlihat dari jarak yang sangat jauh. Apakah kalian mulai merasa deja vu dengan cara Rusia melaporkan serangan drone Ukraina? Biasanya puing-puing yang menyebabkan kerusakan, bukan drone-nya. Saat ini, infrastruktur energi dan militer Rusia tampak sangat rapuh, seolah bisa terbakar hanya dengan lemparan batu ke gudang. Kami hanya bercanda, sebenarnya puing drone paling akurat kembali menghantam. Kebetulan saja puing-puing itu masih terhubung dengan drone, karena pertahanan udara Rusia benar-benar gagal menembak jatuh drone tersebut dari langit. Kiev Independent menambahkan lagi, mencatat bahwa Krai Krasnodar telah menjadi target terus-menerus bagi Ukraina selama seminggu terakhir. Pada 15 Maret, Ukraina menyerang stasiun pompa minyak Tihorets, salah satu titik transit minyak utama di wilayah tersebut. Foto-foto kembali beredar di media sosial, termasuk dari Exile Nova Plus, yang menunjukkan fasilitas itu terbakar. Serangan 15 Maret ini menambah luka bagi Rusia karena terjadi setelah serangan 12 Maret di fasilitas yang sama. Selain itu, Ukraina juga berhasil melakukan serangan terhadap kilang minyak Ivivsky pada waktu yang hampir bersamaan. Orang akan mengira Rusia tak punya pertahanan udara di Krai Krasnodar. Mungkin memang begitu. Ketika Kremlin berusaha mencegah informasi keluar dari Moskow setelah salah satu serangan terbesar Ukraina terhadap kota itu, mereka tampaknya gagal mengikuti apa yang dilakukan Ukraina sekitar 800 mil jauhnya. Krai Krasnodar dan minyaknya terbakar, Rusia gagal menutupi aksi Ukraina di sana. Krasnodar dan Moskow, dua kota berbeda, baru-baru ini mengalami serangan drone besar-besaran. Setiap serangan Ukraina berdampak berbeda, meski tujuannya sama, yaitu melumpuhkan mesin perang Rusia. Kita tetap membahas Krai Krasnodar untuk sementara, dan kita akan kembali ke Moskow sebentar lagi. Apa yang kita lihat di sini adalah kelanjutan dari strategi yang dipercepat oleh Ukraina pada tahun 2025. Dengan menghancurkan sebanyak mungkin minyak Rusia, Anda melemahkan pasukan Putin di garis depan dan mengurangi sumber utama pendapatan Kremlin. Fasilitas yang diserang Ukraina di Krasnodar Krai sangat penting untuk pasokan ke garis depan menurut Kiev Post.
Krasnodar Krai dianggap pusat logistik strategis tentara Rusia. Depot minyaknya menjadi stasiun pengisian bahan bakar pasukan Rusia di Ukraina Selatan menurut media tersebut. Logika Ukraina di sini cukup sederhana. Jika Anda menghancurkan stasiun pengisian bahan bakar, Anda memutus pasokan bahan bakar Rusia langsung dari sumbernya. Artinya, tank, kendaraan lapis baja, dan perlengkapan Rusia di Ukraina yang butuh bahan bakar tak akan mendapatkannya. Serangan bermekanisasi berubah menjadi serangan infanteri karena unsur bermekanisasi itu tak bisa bergerak lagi. Bahkan untuk pertahanan udara bergerak dan artileri, Rusia tak bisa berbuat banyak karena pasokan minyak terhenti. Mereka harus tetap di tempat, dan jika Ukraina tahu lokasi aset ini, lebih banyak drone akan datang menghampiri mereka saat aset-aset itu terjebak tanpa bahan bakar. Pentingnya serangan minyak di Krasnodar Krai dari sisi pendapatan juga tak bisa diremehkan. Minyak yang terbakar tidak dapat dijual ke negara lain. Ukraina telah lama menyadari ini dan serangannya ke minyak Rusia menyebabkan penurunan pendapatan konsisten dari produk paling bernilai Rusia. Gejolak besar di Iran menguntungkan Rusia dengan Financial Times melaporkan Rusia meraup tambahan 150 juta dolar per hari dari minyaknya. Setelah harga minyak melonjak akibat blokade Selat Hormuz oleh Iran. Namun, itu hanya solusi sementara untuk masalah minyak Putin. Tidak mengherankan jika Ukraina terus menyerang terminal minyak utama Rusia saat perang di Iran terjadi. Menghancurkan minyak kini membuat Putin tak bisa untung dan tentaranya tak bisa memakainya untuk invasi Ukraina. Dan jadi kita kembali ke 250 drone yang dikirim ke arah Moskow. Dampak dari drone-drone ini lebih diukur dari pengaruh psikologis yang ditimbulkan pada warga Moskow, bukan dari kerusakan fisik yang mereka sebabkan. Atlantic Council menyatakan pada Januari bahwa serangan jarak jauh merupakan jaminan keamanan utama Ukraina terhadap Rusia. Artinya, Ukraina membuktikan bahwa mereka mampu mengirim drone dan misilnya begitu jauh ke dalam wilayah Rusia hingga bisa menargetkan tempat-tempat seperti Moskow, menjadi pesan yang jelas bagi siapapun yang mempercayai klaim Putin bahwa Ukraina sudah tidak mampu bertarung lagi. Ukraina masih sangat kuat dan serangannya makin jauh menembus wilayah Rusia. Orang-orang di Moskow sedang melihat itu sekarang. Sebanyak apapun Kremlin mencoba menyembunyikan apa yang terjadi dengan pembatasan internet dan media sosialnya, mereka tidak bisa berbuat banyak terhadap bandara yang ditutup dan penerbangan yang dibatalkan secara massal. 1-2 pembatalan mungkin wajar, tapi puluhan pembatalan di akhir pekan yang sama pasti ada penyebabnya. Bahkan warga Rusia yang hanya mengikuti media pemerintah pun akan sadar situasi aneh ini terjadi karena drone Ukraina. Ukraina membawa perang yang dimulai Putin ke Rusia. Memang, hal itu sudah dilakukan sejak lama, namun Ukraina jarang menargetkan Moskow, setidaknya jika dibandingkan dengan wilayah perbatasan dan daerah-daerah terpencil yang kurang terlindungi di Rusia yang tidak begitu dihargai Putin seperti ibu kota. Drone FP1 Ukraina yang menurut United 24 Media harganya sekitar 55.000 per unit sedang diproduksi dengan kecepatan sekitar 100 unit per hari. Ukraina dapat terus memproduksi dan mengirim drone ke Moskow sambil mempertahankan strategi jarak jauh di wilayah Rusia lain. Itu yang kita saksikan akhir-akhir ini. Ukraina kirim 250 drone ke Moskow sebagai pesan untuk Putin. Depot dan terminal minyak yang terbakar di Krasnodar Krai juga penting untuk dihancurkan, baik secara praktis maupun psikologis. Putin tahu Ukraina dapat menyerang Krasnodar Krai karena Ukraina sudah pernah dan akan melakukannya lagi. Apa yang tidak ingin dia terima, tetapi sudah sangat jelas, adalah bahwa Moskow sekarang menjadi target. Mari kita anggap bahwa Rusia mengatakan yang sebenarnya. Semua 250 drone Ukraina berhasil dihancurkan di langit Moskow. Meski benar, Putin pasti bertanya-tanya berapa banyak lagi drone yang bisa Ukraina kirim. Apakah Moskow akan tetap jadi target? Jika Ukraina terus kirim drone ke ibu kota Rusia, berapa lama pertahanan udara Moskow bisa bertahan sebelum drone menembus dan mengingatkan warga bahwa perang yang dimulai Putin bisa membahayakan mereka, negaranya, dan pemimpin yang dianggap kuat itu? Kita akan lihat jawaban pertanyaan ini dalam beberapa hari ke depan. Saat ini, Ukraina masih kirim drone ke Moskow. Setiap ledakan di langit atau darat membuat warga Rusia bertanya-tanya, mengapa? Setelah 4 tahun perang, pemimpin kuat mereka masih gagal menghentikannya. Sebuah negara yang menurut klaimnya berkali-kali sedang berada di ambang kekalahan. Dan semuanya mungkin akan menjadi jauh lebih buruk bagi Rusia. Saat Ukraina mempercepat serangan udaranya ke Moskwa, Amerika Serikat tengah menyelesaikan uji coba senjata yang dapat meningkatkan serangan jarak jauh Ukraina.
Belati berkarat itu hampir menusuk tenggorokan Putin. Pembebasan total Ukraina baru saja dimulai saat Ukraina terus melanjutkan kampanye derusifikasi di area-area luas di teritorinya. Serangan besar-besaran sedang berlangsung yang telah membuat Oblast Dnipropetrovska hampir sepenuhnya dibebaskan. Rencana Putin hancur berantakan. Mimpinya untuk menciptakan zona penyangga hancur berantakan. Ukraina telah memulai sesuatu yang besar dan Putin hanya duduk terpaku menyaksikan rencananya runtuh di sekelilingnya. Berikut berita utama. Ukraina telah membebaskan hampir semua wilayah yang sebelumnya diklaim direbut Rusia di Dnipropetrovsk. Itu menurut Mayor Jenderal Oleksandr Komarenko yang memimpin Direktorat Operasional Utama Staf Umum Ukraina. Dalam wawancara 10 Maret, dia menyatakan Ukraina hampir menyelesaikan serangan balasan di Dnipropetrovsk. Dan yang tersisa hanyalah menangani beberapa sisa pasukan Putin sebelum kembali menguasai penuh sektor tersebut. Komarenko mengatakan hampir seluruh Oblast Dnipropetrovsk telah dibebaskan. Kami hanya perlu menyelesaikan tugas di 3 permukiman kecil dan membersihkan 2 lainnya. Pekerjaan itu masih berjalan dan beberapa minggu terakhir menunjukkan pasukan Putin yang lumpuh akan segera disingkirkan lebih cepat dari perkiraan. Mereka tanpa pertahanan dan rencana. Mereka hanya menghadapi kematian, luka atau tertangkap seperti yang sering terjadi di Dnipropetrovsk sejak serangan balasan Ukraina pada Februari lalu. Serangan balasan itu membuahkan hasil luar biasa. Saat Rusia mencoba masuk lebih dalam ke Donetsk dan Zaporizhia, mereka ingin wilayah yang dikuasai di Dnipropetrovsk menjadi zona penyangga untuk mencegah bantuan Ukraina. Kita akan bahas mengapa ini penting nanti, terutama terkait serangan musim semi musim panas yang direncanakan dan disembunyikan Putin. Namun Ukraina sudah mengantisipasi rencana ini dan langsung bergerak. Sejak Februari, menurut laporan Euromaidan Press, Ukraina telah melakukan sejumlah besar operasi ofensif di poros Oleksandrivsk yang merupakan titik pertemuan antara Dnipropetrovsk dan Zaporizhia. Dorongan Rusia ke poros ini hingga akhir 2025 menandakan niat mereka menjadikan persimpangan ini sebagai penyangga. Ukraina telah membalikkan semuanya. Menurut Komarenko, Ukraina telah merebut kembali lebih dari 400 km persegi atau setidaknya 154 mil persegi selama operasi ini dan terus berupaya merebut lebih banyak lagi. Ukraina memperkuat kendali atas wilayah ini menurut Euromaidan Press dan melakukan penyisiran lanjutan di banyak area yang telah dibebaskan untuk menghilangkan sisa pasukan Rusia. Ini derusifikasi nyata dan Putin tak bisa berbuat banyak terhadap pasukan serbu udara dan darat Ukraina yang dikerahkan untuk serangan balasan ini. Itu menunjukkan bagaimana Ukraina mencapai kemajuan besar ini. Dalam laporannya soal komentar Komarenko, Kyiv Post menyebut pasukan serbu gabungan udara dan darat, serta mencatat jenderal itu menegaskan operasi ini sangat terencana dan punya tujuan jelas oleh Ukraina. Operasi ofensif terencana ini telah melewati semua prosedur persetujuan dan koordinasi, klaim Komarenko. Dia juga mengatakan, ya tentu saja, saya ulangi, bentuk peperangan sedang berubah. Isi dari operasi, pertempuran, aksi tempur itu berbeda. Saat ditanya apakah yang sedang dilakukan Ukraina saat ini adalah operasi ofensif penuh terhadap Rusia, ini menjadi poin penting. Bukan hal yang tidak biasa bagi Ukraina untuk membebaskan wilayah yang telah direbut oleh Rusia. Ini telah terjadi berulang kali dalam 4 tahun terakhir, meski biasanya Ukraina hanya merebut kembali desa kecil atau wilayah saat ada peluang. Apa yang kita lihat di Dnipropetrovsk berbeda. Ini adalah upaya terkoordinasi selama beberapa minggu untuk mendekolonisasi wilayah dari pengaruh Rusia. Gerak maju itu hampir selesai, dan ada beberapa alasan penting yang akan segera kita bahas. Kita bisa melihat koordinasi itu terjadi melalui aksi pasukan serangan udara dan darat yang telah berkoordinasi untuk melakukan penyisiran sistematis di semua permukiman yang telah dibebaskan oleh Ukraina. Kiev Post menambahkan, brigade mekanis yang sebelumnya menjaga sektor Dnipropetrovsk juga terlibat dalam aksi itu. Mereka kemungkinan besar telah mengubah diri dari unit defensif menjadi unit ofensif seiring dengan berlangsungnya penyisiran tersebut. Logikanya sederhana, pasukan penyerang masuk ke wilayah yang diduduki atau zona abu-abu untuk menghapus pengaruh Rusia. Brigade mekanis yang sebelumnya mencoba mempertahankan wilayah ini kemudian menjadi bagian dari gerak maju tersebut, sehingga membuat Ukraina semakin mudah merebut wilayah. Ukraina berhasil merebut wilayah dengan sangat cepat. Komarenko menyatakan 400 km persegi yang berhasil dibebaskan Ukraina berarti lebih dari sekedar derusifikasi.
Setiap kilometer persegi jadi sinyal bagi Putin bahwa Ukraina mampu melakukan apa yang ingin dicapai pemimpin Rusia melalui pasukannya, bahkan lebih baik dari Rusia sendiri. Karena tindakan aktif ini, kami mencatat perkembangan positif pada Februari. Komarenko menyatakan lebih banyak wilayah telah dibebaskan daripada hilang, didukung data dari Institute for the Study of War (ISW). Dalam analisisnya pada 3 Maret tentang kampanye ofensif Rusia, ISW mengungkapkan sepotong informasi yang akan membuat Putin marah besar karena ketidakmampuan total para tentaranya. Untuk pertama kalinya sejak serangan balasan musim panas 2023, Ukraina merebut lebih banyak wilayah dari Rusia dibandingkan yang dicuri Rusia dari Ukraina. Pernyataan ini mencakup Februari dan ISW mengakui mereka mungkin meremehkan kemajuan Ukraina dibandingkan angka 400 dan 460 km persegi yang dilaporkan Ukraina. Metodologi pemetaan ISW meremehkan kemajuan Ukraina karena ISW hanya memetakan batas terjauh kemajuan Rusia yang telah mereka nilai. Sampai cukup banyak bukti sumber terbuka muncul untuk memungkinkan ISW menilai dengan yakin bahwa pasukan Rusia tidak lagi menguasai posisi-posisi ini, ISW menyatakannya. Pada 3 Maret dipastikan bahwa antara 14-20 Februari, Ukraina meraih keuntungan bersih 33 km persegi atau 12,7 mil persegi. Artinya, Ukraina membebaskan 33 km persegi lebih banyak daripada yang berhasil direbut Rusia selama periode tersebut. Pada Minggu 21-27 Februari, ISW menyatakan Ukraina memperoleh keuntungan bersih terkonfirmasi 57 km persegi atau 22 mil persegi, hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Dan sekarang ketika kita sudah memasuki pertengahan Maret, ofensif ini secara keseluruhan telah merebut lebih banyak wilayah lagi. Pertahanan Rusia runtuh, Ukraina kini memperkuat garis depan yang dulu mudah ditembus, tapi sekarang dipenuhi pertahanan dan benteng, sehingga Rusia akan sulit merebut kembali wilayah yang hilang. Hal itu akan berdampak besar pada apa yang terjadi saat kita memasuki 2026. Dan alasan utamanya kembali pada sesuatu yang sudah beberapa kali kita sebutkan. Rusia sangat ingin Dnipropetrovsk berfungsi sebagai zona penyangga. Komarenko sendiri mengatakan hal itu, menyatakan kepemimpinan mereka terus-menerus mengatakan bahwa mereka membutuhkan seluruh Donbas sebagai zona penyangga. Tujuan mereka adalah menciptakan zona penyangga di wilayah Dnipropetrovsk. Itulah niat mereka, itulah rencana mereka. Dengan kata lain, Rusia sudah terlalu cepat menganggap Dnipropetrovsk akan jatuh ke tangan mereka. Tujuan utama Rusia setelah kegagalan awal dari apa yang disebut operasi militer khusus adalah merebut wilayah Donbas dari Ukraina. Putin telah berulang kali menyatakan bahwa Rusia mensyaratkan penyerahan Donbas dalam negosiasi perdamaian. Jika Ukraina menolak, Rusia akan terus mengorbankan pasukannya demi merebutnya dengan paksa. Ukraina tetap bertahan, membuat Putin menghadapi masalah. Mari kita asumsikan sejenak bahwa Rusia berhasil merebut Donbas, meskipun itu masih jauh dari pasti. Putin tentu tidak ingin saat kemenangan ini justru menghadapi serangan Ukraina ke timur lewat Dnipropetrovsk dan Oleksandrivsk. Karena itu, zona penyangga dibutuhkan. Yang ingin dilakukan Rusia adalah menciptakan wilayah pertahanan sepanjang beberapa mil yang dapat digunakan untuk menahan pasukan Ukraina yang melakukan serangan balasan. Semakin lama Rusia menahan serangan balasan ke Donbas, semakin banyak waktu untuk memperkuat wilayah itu, sehingga peluang serangan balasan berhasil makin kecil. Ini berarti Rusia ingin memperluas kendali atas garis depan di Ukraina Timur dan Selatan. Sebulan terakhir, kampanye derusifikasi Ukraina membuat hal itu mustahil karena menghilangkan penyangga yang diinginkan Putin. Hampir seluruh wilayah penyangga yang diinginkan Putin kini sudah direbut kembali Ukraina, dan Ukraina terus berupaya merebut lebih banyak lagi dengan serangannya yang makin dalam. Itu akan berdampak besar pada apa yang terjadi di wilayah Donbas pada tahun 2026. Apalagi jika di masa depan, secara hipotetis, Rusia menguasai Donbas. Dan kami akan menjelaskan alasannya sebentar lagi. Sebelum membahasnya, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami mendiskusikan ini setiap minggu. Lalu, mengapa kemenangan besar Ukraina di Dnipropetrovsk merugikan Rusia, selain karena mereka menggagalkan rencana Putin membuat zona penyangga untuk masa depan yang belum pasti? Salah satu jawaban untuk pertanyaan itu adalah bahwa ofensif besar-besaran menunjukkan bahwa Ukraina saat ini memegang semua inisiatif di medan perang. Ukraina kini meraih keuntungan lebih besar dari Rusia, menunjukkan pertahanan Rusia melemah, sementara pertahanan Ukraina tetap kuat. Emil Kostahelmi, analis militer Blackbird Group Finlandia, mendukung hal tersebut dalam pernyataannya kepada Kyiv Independent.
Dalam beberapa minggu terakhir, Ukraina melancarkan serangan balasan, terutama di Dnipropetrovsk. Kosta Helmi menyatakan bahwa inisiatif di garis depan kini beralih ke Ukraina. Atlantic Council sependapat dalam laporan 3 Maret menyatakan Ukraina berhasil melewati serangan musim dingin Rusia pada jaringan energinya dan tetap mempertahankan momentum. Ukraina membebaskan sebagian wilayahnya, menimbulkan korban besar di pihak Rusia, mendapat miliaran dolar bantuan dan pinjaman, serta memakai senjata jarak jauh terhadap wilayah Rusia dan area yang diduduki. Ukraina jauh dari kekuatan yang sudah habis seperti yang coba diklaim Putin menjelang akhir tahun 2025, dan serangan balasan adalah bukti terbaru dari fakta tersebut. Ukraina juga berupaya untuk terus membangun momentum ini, seperti yang dibuktikan oleh Menteri Pertahanan negara tersebut, Mikhailo Fedorov, yang menetapkan target 50.000 korban Rusia per bulan yang harus dicapai pada akhir tahun 2026. Ini bukan tindakan negara yang sekarat di medan perang. Jadi kita bisa melihat serangan habis-habisan Ukraina sebagai sinyal kepada Putin dan siapapun yang mempercayai kebohongan yang terus-menerus keluar dari mulut Presiden Rusia itu. Negara yang kalah tidak mengambil wilayah lebih banyak dari pihak yang mengalahkannya. Itu yang kita saksikan di Dnipropetrovsk dan sekitarnya beberapa bulan terakhir. Dan sekarang, dengan senjata seperti hibrida drone rudal Flamingo yang mulai digunakan, dan Ukraina memperkuat serta memperluas zona-zona mematikan, tahun 2026 tampaknya akan menjadi tahun di mana Rusia kehilangan lebih banyak daripada yang pernah terjadi, apapun keuntungan yang berhasil mereka raih di Ukraina. Serangan balasan Ukraina memaksa Rusia mengalihkan sumber daya dari tujuan utama di wilayah Donetsk. Kita akan kembali ke poin khusus itu di akhir video. Namun saat membahas Donetsk, kita juga harus membicarakan apa yang dilaporkan sebagai rencana Rusia untuk musim semi dan musim panas 2026. Sebuah serangan akan segera dimulai. Rusia telah menyiapkan serangan baru sejak akhir 2025 dengan artileri dan drone di garis depan, serta serangan jarak jauh ke infrastruktur logistik dan energi Ukraina. Tujuannya di sini adalah untuk memaksa Ukraina mengerahkan pasukan tambahan sebelum mereka siap, yang kebetulan juga merupakan hal yang Ukraina paksa Rusia lakukan dengan serangan balasannya. Suara baru Ukraina memuat komentar dari analis militer Alexander Kovalenko yang menyatakan bahwa rencana Rusia untuk musim semi dan musim panas 2026 tampaknya adalah melakukan serangan ke wilayah selatan Donbas. Artinya, pasukan mereka bergerak di perbatasan Donetsk dan Zaporizhia, tepat di persimpangan Oleksandrivsk yang telah disebutkan. Bersamaan serangan ini, Rusia ingin maju ke kota-kota di sabuk benteng Donetsk, khususnya Sloviansk dan Kramatorsk, untuk mulai meruntuhkan garis pertahanan terakhir Ukraina di Donetsk. Namun, bahkan sebelum serangan balasan Ukraina, tampaknya tidak mungkin Rusia bisa meraih keuntungan sebesar yang mereka harapkan dari aksi-aksi mereka di pertengahan tahun 2026. Kovalenko mengatakan masih belum jelas apakah mereka bisa melakukan kampanye ofensif besar selama musim semi, musim panas di sektor ini. Serangan yang direncanakan pada musim semi dan musim panas ini juga membawa kita kembali ke wilayah zona penyangga yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita melihat zona penyangga dalam konteks Rusia sudah merebut Donbas, artinya Rusia akan berusaha melindungi wilayah yang dikuasainya. Namun, Rusia mungkin butuh 2 tahun lagi untuk mencapai titik itu dan memerlukan zona penyangga saat maju ke Donetsk dan Zaporizhia. Politico melaporkan, situasi ideal bagi Putin adalah zona penyangga terbentuk sebelum musim semi 2026, karena ini akan mendukung operasi ofensif Rusia di Donetsk dan Zaporizhia. Bala bantuan Ukraina akan terhambat di zona penyangga jika rencana Rusia berjalan lancar. Hal ini akan mengisolasi pasukan Ukraina di wilayah yang diincar Rusia dari dukungan. Strategi ini cerdas jika Rusia bisa melaksanakannya. Namun seperti yang sering kita lihat di Ukraina, gagasan besar Rusia dan realita kemampuan pasukannya di medan perang sangat berbeda. Rusia pasti tetap akan berusaha maju di Donetsk. Mereka memang harus melakukannya. Saat ini, merebut oblast itu dan menuntaskan penaklukan Donbas menjadi satu-satunya tujuan yang masih setengah realistis bagi Putin. Rencana Rusia lain yang terungkap awal Maret melibatkan penetrasi lebih jauh ke Zaporizhia dan, lucunya, Dnipropetrovsk, tampak seperti fantasi yang diciptakan Putin. Namun, serangan ke sabuk benteng Donetsk harus dilakukan saat Ukraina bisa memperkuat pertahanannya di oblast itu. Zona penyangga Dnipropetrovsk bertujuan mencegah Ukraina melakukan itu. Setelah zona hilang, Ukraina perkuat garis pertahanan yang sebelumnya dikira dikuasai Rusia. Pasukan Putin banyak yang mundur atau dieliminasi sepenuhnya.
Jika Putin ingin menciptakan zona penyangga penting di Donbas, dia harus mengorbankan waktu dan tentara untuk merebut kembali wilayah yang sebelumnya dikira sudah dikuasai Rusia. Inilah alasan lain mengapa serangan terakhir Ukraina di Dnipropetrovsk sangat penting. Ini mengacaukan rencana Rusia apapun terkait personelnya. Seperti disebutkan sebelumnya, tujuan Rusia membuat zona penyangga adalah agar Ukraina memindahkan lebih banyak sumber daya ke Dnipropetrovsk, sehingga memberi peluang bagi Rusia di Donbas dan wilayah lain di Ukraina. Ukraina menggunakan unit serangan udara dan darat kecil, unit mekanis, serta kawanan drone untuk operasi pencarian dan penghancuran sistematis di Dnipropetrovsk. Hal itu berhasil merebut kembali wilayah yang sebelumnya hanya dikuasai kelompok kecil unit infiltrasi Rusia. Dengan tugas itu hampir selesai, Ukraina telah membalikkan keadaan. Bukan Ukraina yang harus mengalihkan sumber daya, melainkan Rusia. Komarenko menjelaskan arti keberhasilan Ukraina di Dnipropetrovsk pada poros Oleksandrivsk bagi Rusia. Sektor yang paling sulit tetap Pokrovsk-Oleksandrivsk, di mana musuh telah memusatkan upaya utamanya. Tetapi kami secara bertahap menstabilkan situasi berkat tindakan aktif kami, menurut media United 24. Dia menambahkan, jumlah serangan musuh di sekitar Pokrovsk, Mianarat agak berkurang karena pasukan mereka dialihkan ke poros Oleksandrivsk. Putin terpaksa mengerahkan pasukan yang tadinya untuk merebut wilayah kunci di Donetsk ke poros yang sebelumnya dianggap aman. Itu bukan rencananya. Semuanya seharusnya berjalan sebaliknya, tapi penyangganya sekarang sudah hilang. Artinya, Rusia kini harus mengorbankan tentara yang dikirim ke Ukraina untuk ofensif ke Donetsk dalam operasi berbeda. Itu adalah hal terakhir yang diinginkan Putin ketika Rusia sudah kesulitan mendapatkan tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan serangan yang telah direncanakan untuk musim semi dan musim panas. Menurut Moscow Times pada 2 Maret, Rusia sangat putus asa memperkuat pasukan hingga mengirim surat ke orang tua perempuan muda dari Asia Tengah. Surat-surat itu berisi tawaran untuk putri-putri dari orang tua tersebut, di mana Rusia bersedia membayar 26.000 sebagai imbalan untuk 1 tahun dinas militer. Untuk menambah keputusasaan Rusia, tawaran ini diberikan pada perempuan muda Asia yang dipenjara. Putin menargetkan kelompok yang dianggap rentan untuk menarik lebih banyak orang ke perangnya. Ini adalah hal yang tidak akan pernah dilakukan oleh negara yang jelas-jelas sedang memenangkan perang. Perempuan umumnya tidak ditempatkan di garis depan Rusia, meski negara itu pernah memobilisasi sejumlah tentara perempuan untuk bertugas sebagai tenaga medis. Jadi fakta bahwa Rusia membuat tawaran seperti ini kepada orang tua narapidana, jangan lupa, menunjukkan bahwa mereka tidak mendapatkan tentara dan personel pendukung yang dibutuhkan di Ukraina. Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa Ukraina kini menyingkirkan lebih banyak tentara per bulan daripada yang bisa direkrut Rusia, sehingga Putin menerima siapa saja demi mempertahankan ilusi kendali Rusia. Ilusi itu telah hancur oleh serangan balasan Dnipropetrovsk. Ukraina menangani semua ini dengan sangat cemerlang. Ukraina memanfaatkan kelemahan Rusia di Dnipropetrovsk untuk merebut kembali wilayah yang Putin kira masih ia kuasai. Putin kini harus memindahkan pasukan ke wilayah penyangga yang dia kira sudah berhasil dia ciptakan, menyebabkan lebih banyak kerugian di garis depan dan mengurangi kekuatan di Donbas. Sementara itu Rusia makin putus asa mencari pasukan tambahan, sedangkan Ukraina makin efisien menghabisi pasukan tersebut. Musim semi dan musim panas tampaknya akan menjadi kegagalan bagi Rusia. Pada tahap ini Putin pasti sudah terbiasa. Bagaimanapun juga, pasukannya benar-benar gagal mencegah semua ini terjadi. Serangan balasan Ukraina bukanlah semacam manuver kilat yang dilakukan hanya dalam hitungan jam. Ukraina telah merebut kembali wilayah selama berminggu-minggu dalam sebuah kampanye terkoordinasi yang benar-benar dimulai pada awal Februari. Kami telah membahas awal dari apa yang kita lihat sekarang dalam sebuah video. Jadi silakan cek itu jika Anda ingin tahu lebih banyak. Jika Anda suka video ini, berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan liputan perang Ukraina. Terima kasih sudah menonton.